Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ya, pada semangat ya. Pagi ini sudah bergabung, ada 59 orang, sudah 60 orang. Ini dari mana saja ya, ibu-ibu, bapak-bapak? Dari Tangsel. Purwakarta hadir. Ya. Oh, dari Merauke, Masya Allah ini. Dari Batam, Gorontalo. Masya Allah ya ini, kayaknya kebanyakan praktisi MLM kayaknya. Pengen tahu nih ada apa dengan MLM. Oke. Baik. Suara dulu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali ya pagi ini kita bertemu kembali dengan saya Raihana, seorang apa ya? Magangers yang magang di Bisyarah. Ya, dan insya Allah akan memimpin acara Jumat Berbagi kali ini, dan Masya Allah pemateri kita kali ini yaitu edisi Womanpreneur. Ada dari Mbak Nadia. Halo Mbak Nadia udah gabung? Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Mbak Asri udah gabung belum ya? Halo Mbak Asri. Assalamualaikum Mbak Rehana. Waalaikumsalam. Masya Allah, seger-seger ya semuanya ya. Ya, baik. Sebelumnya peserta di sini mana tadi ini? Oh ya, sudah ada 65 orang ya, Masya Allah. Jadi sudah bisa kita mulai ya. Ya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan pembicara yang sangat spesial ya. Beliau mereka ini adalah mantan, dikatakan mantan ya, karena dulunya aktif di MLM, bahkan bukan hanya aktif dalam artian aktivitas sales, marketing, tapi juga sudah sampai pada posisi leader, seperti itu ya. Nah, dan ini menjadi pertanyaan nih sebenarnya, kok tiba-tiba mau keluar, bukan mau keluar, udah keluar ya, udah keluar, padahal kalau kita ketahui ya, maksudnya dari pengalaman beliau ini banyak sekali kenyamanan hidup yang diperoleh ya, dari bergabungnya beliau-beliau ini di MLM seperti itu. Nah, dan untuk sebagai perkenalan ya, saya ingin membacakan dulu CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Pertama dari Mbak Nadia Citra. Nah, beliau ini kuliahnya dulu di UGM. Oh, berarti pernah di Jogja ya, Mbak Nadia ya? Saya dari lahir sampai besar di Jogja, Mbak. Oh, asli Jogja. Oh, berarti ini apa ya? Ikut suami ya? Iya, di Solo karena ikut suami. Oh, iya, oke. Oh, Jogja tak. Oke, siap. Nah, pengalaman beliau dulu sempat menjadi wartawan konten di Kompas Group, kemudian Head Corporate Communication di MNC Sky, kemudian area Sales Manager MLM asal Swedia, pernah menjadi member MLM 2013-2019, mencapai level Diamond dalam 22 bulan, mendapat mobil CR-V dan keliling dunia 2 kali tiap tahun. Masya Allah, siapa yang nggak pengen nih? Keren. Kemudian fastest growing leader pada tahun 2015, top kedua cabang apa ini ya Mbak? Cabang dari MLM ya maksudnya ya, top kedua. Iya, kantor cabang. Dan alhamdulillah setelah itu tobat sampai sekarang. Kok dikatakan tobat? MLM ini dosa ya Mbak? Ya nanti kita kupas ya. Nah, kemudian lanjut ke materi yang kedua kita dari Mbak Dokter ya. Dr. Gigi Astriani Karnaningrum. Beliau kuliahnya di S1 Kedokteran Gigi UGM, kemudian mengambil pendidikan dokter gigi di UGM juga, praktek dokter gigi di tahun 2005, kemudian menjalankan bisnis sebagai owner butik batik online pada tahun 2008-2009,
sebagai blogger, world class leader di MLM pada tahun 2009 sampai 2019. Masya Allah 10 tahun ya. Kemudian mendapatkan reward BMW dan CR-V keliling 5 benua 20 negara. Masya Allah. Kemudian co-founder XMLM Indonesia. Oh ya, tadi Subhanallah, Mbak, bukan Masya Allah. Oh, subhanallah. Keliling dunianya maksudnya, Mbak. Oke. Kemudian aktivitas sekarang itu ya sebagai Umarabatul Bait, kemudian menjalankan beberapa bisnis, salah satunya owner dari Vita Slim, minuman sehat untuk slim and shine, kemudian pengelola penginapan syar'i, rumah pandian syar'i, kemudian owner Mahijra, Kangen Frozen Food, agen ala Nabi Jogja, Habbat Drink Herbal, dan Janatelon Jogja. Oh ya, owner dari Janatelon Jogja ini Mbak Nadia ya. Oke, siap. Nah, mungkin tanpa panjang lebar lagi, mungkin saya langsung serahkan ke materi kayaknya ya. Ayo, siapa dulu nih yang mau menyampaikan materinya? Mbak Astri dulu ya. Nadia. Oh, Mbak Nadia dulu. Mau dimulai dari apa nih, Mbak Rehana? Jadi, Oke. dari apa ya nih? Ada sharing. Sharing pengalaman dulu deh, pengalaman Mbak selama di MLM. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya ya buat teman-teman. Jadi saya itu join MLM di 2013, join ke Bunda Astri. Jadi saya downline beliau gitu. Setelah sebelumnya itu saya bagian dari manajemen, Mbak. Sebenarnya saya tadinya bagian dari manajemen dari manajemen perusahaan tersebut. Oh ya, saya mau ingetin teman-teman, nggak usah sebut merek ya di kolom komen, dan nggak usah tanya mereknya apa. Terus jangan nanya, kalau aku jalanin ini halal apa haram. Jangan nanya seperti itu, cari tahu sendiri ya. Jadi, saya tadinya bagian manajemen, terus kemudian saya bergabung menjadi membernya di bawahnya Bunda Astri sampai dari 2013 sampai 2000 berapa tadi? 19 ya. Itu makanya saya tuh sebenarnya semalam agak bingung Mbak ditanyain CV, ini CV apa ya gitu, kayak aku udah lama nggak ngelamar kerja, nggak punya CV gitu kan. Terus ternyata CV selama di MLM gitu, selama di MLM ya itu tadi kalau bisa dibilang prestasinya tuh itu gitu, sempat jadi salah satu leader tercepat gitu, dapat mobil dalam waktu 22 bulan ya, sejak bergabung tuh udah dapat mobil, dan kemudian followers jadi banyak banget gitu, kayak belasan ribu di sosial media. Tapi ini nanti kemudian saya akan cerita nanti di belakang bahwa itu kemudian menjadi beban sebenarnya buat saya. Itu yang jelas gini, ketika menjalanin bisnis tersebut itu kita nggak merasa ada yang salah sih gitu. Karena apa? Karena kami ngerasa capek, Mbak. Ya kerja keras gitu. Dan bisa dibilang memang MLM kami yang kami jalankan itu bukan money game, bukan yang berskema Ponzi gitu. Jadi kami merasa tidak ada yang salah gitu. Kami kerja keras, kami capek, kami membina jaringan, kami rekrut, kami jualan dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya saya kan tinggal di Solo ya. Saya di cabangnya ikut cabang Jogja. Bunda Astri kemudian yang tadinya di Jogja pada saat bergabung terus kemudian pindah ke Jakarta waktu itu. Nah, pada saat Bunda Astri pindah ke Jakarta itu kita udah terpisah jarak kan ya, tapi level udah sama-sama tinggi nih gitu. Terus udah sering ketemunya tuh justru kalau kita lagi keluar negeri gitu, kalau boleh sombong. Astagfirullahaladzim. Jadi kita tuh ketemunya kalau pas lagi ke Amerika atau lagi ke Italia, pokoknya kalau ketemu tuh biasanya malah kalau lagi di luar negeri karena kita beda kota kan tempat tinggalnya gitu. Terus sampai suatu ketika kita tuh kayak sama-sama saling diem gitu. Aku ngerasain banget ya nggak Bunda Astri? Kita tuh sama-sama saling diem, bukan mendiamkan gitu, tapi kayak nggak ada komunikasi karena saya sendiri mulai merasakan kegelisahan di bisnis ini gitu. Saya merasa mulai merasakan kegelisahan di MLM ini. Lucu sebenarnya karena gini, kita tuh kan jalanin MLM karena pengen punya duit sama pengen punya waktu, ya kan? Ketika kita punya waktu, kita jadi mulai ngaji gitu loh Mbak, yang kayak jadi mulai datang ke kajian, jadi punya waktu untuk baca-baca buku, cari referensi, dan mulai sering banget denger kata-kata MLM tuh haram.
MLM tuh nggak boleh gitu. Pada saat itu saya juga mulai kenal dengan kata-kata fikih muamalah, mulai kenal titik-titik kritis gitu ya, titik kritis dalam bermuamalah tuh mulai aware lah gitu. Sampai suatu ketika saya ingat banget saya chat dengan Bunda Astrid dan ternyata Bunda Astrid tuh punya kegelisahan yang sama gitu. Ternyata padahal kita sebelumnya nggak sama sekali nggak sama sekali ngomongin itu tadinya gitu. Ternyata ketika saya chat, Bun ini kok kayaknya nggak bener ya gini. Iya, aku juga lagi cari tahu nih soal itu kayak gitu. Ya nggak Bunda Astri ya kan? Jadi kayak apa ya? Nggak janjian ya, sebenarnya nggak janjian, tapi ternyata kemudian Allah pertemukan kami di kegelisahan yang sama dan di momen-momen yang waktunya itu nyaris bersamaan gitu. Terus mulailah kami mencari tahu gitu. Ini yang salah di mana? Karena gini Mbak, sekian waktu saya merasa ada yang salah itu di MLM tersebut, saya nggak pernah menemukan jawaban salahnya di mana. Itu nggak pernah tahu gitu, karena nggak paham gitu. Tapi gelisah, tapi tetap dengan menikmati bonus, menikmati penghasilan dan tetap mencari pembenaran gitu loh. Jadi kayak alarm ya dari Allah ya. Ya cuman alarm itu cuman kayak ya oke ada alarmnya, tapi kemudian ketika tak cari, oh MLM-ku nggak gini kok, oh MLM-ku beda kok kayak gitu loh. Karena apa? Karena saya secara naluri mau dapat benernya itu ya, secara naluri saya kemudian membandingkan dengan pembahasan-pembahasan yang marak tentang Ponzi, tentang money game. Memang MLM saya nggak Ponzi, nggak money game gitu. Tapi ya itu nggak menenangkan ya sebenarnya, meskipun saya menemukan pembenaran itu nggak menenangkan sampai akhirnya kita terus cari tahu. Terus saya ada di satu titik di mana ada sebuah promo. Jadi kan kalau MLM itu kan kayak setiap bulan atau setiap kan pasti ada promosinya, ada promo tertentu untuk ngejar reward atau apa. Ada satu promo saya ingat banget itu di Desember 2018. Perusahaan membuat sebuah mekanisme promo yang bagi saya dengan ilmu saya yang waktu itu masih cetek banget, ini nggak bener nih kalau kayak gini. Ini bersiasat banget nih kalau promo kayak gini gitu loh. Saya detailnya lupa, tapi yang jelas itu menggelisahkan saya. Ketika saya sampaikan, karena waktu itu kebetulan ada kayak salah satu direktur dari perusahaan tersebut datang ke cabang, dan saya sampaikan, tapi ya tetap nggak ada reaksi sih ya, dia sekedar mendengarkan aja gitu kan ya. Bos-bosnya kan bule-bule gitu kan, ya saya jelaskan dan dia ya udah mendengarkan aja, tapi tidak ada perubahan. Terus saya balik lagi nih ke Bunda Astri, Bun ini kayaknya nggak bener deh, ini mekanisme promo kayak gini nih bahaya deh, kalau dalam Islam kan kayak gini nggak boleh gitu. Saya lupa detailnya, tapi yang jelas berawal dari situ. Nah itu di bulan Desember 2018. Terus kita saling tektokan, saling ngobrol, banyak tuh sebenarnya leader-leader yang kemudian merasakan kegelisahan yang sama gitu, sampai akhirnya itu kan kalau leader di level saya, di level apa ya, jangan disebut levelnya deh, di level tinggi yang lumayan tinggi itu tuh memang kebanyakan di Jakarta, Mbak. Memang kebanyakan di Jakarta, hampir semuanya di Jakarta gitu. Yang di daerah tuh pokoknya yang di Jogja atau Solo itu kayak waktu itu cuma saya gitu yang di Solo. Terus karena nggak pernah ketemu juga, kayak berhenti, jadi kayak cari ilmu sendiri-sendiri. Akhirnya ketemu Bunda Astri lagi itu di Sydney gitu. Gaya ya. Kita ada conference dari si MLM itu. Memang kita tuh setiap tahun udah punya jadwal, Mbak. Oke, bulan ini ke Sydney, bulan ini ke Amerika, bulan ini ke Eropa, udah kayak ada jadwalnya gitu. Yang jelas kita ketemu di Sydney dan kita tuh ngobrol intens banget. Termasuk saya sama ada Mbak Maharani, beliau co-founder juga di XMLM ini. Terus ada beberapa teman-teman yang lain juga yang awalnya kami sempat bikin grup chat bareng gitu ya, bahwa mereka juga punya kegelisahan yang sama gitu. Tapi ya itu, ketika kegelisahan itu dibawa ke level yang lebih tinggi dengan mencari ilmu, diskusi dan sebagainya, ya sebagian besar akhirnya berhenti untuk menjadi bagian dari grup kami karena mereka memilih untuk lanjut gitu. Mereka memilih untuk ganti ustadz, bukan untuk mempercayai ilmunya. Jadi ketika ada ilmu yang masuk itu yang ditinggalin bukan kesalahannya, tapi yang ditinggalin ustadznya gitu. Itu yang terjadi sebenarnya kayak gitu. Bunda Astri silakan. Ya, Masya Allah ya. Masya Allah dan Subhanallah. Dan Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz Oke, silakan Mbak Astri. Ya, Assalamualaikum. Apa nih?
Aku sapa dulu ya teman-teman yang udah alhamdulillah pagi-pagi di Jumat Barokah ini, di bulan Ramadan, di malam-malam 10 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur terus sama Allah, sampai hari ini kita masih diberi nikmat hidup, sehat. Insya Allah semoga mengalir terus keberkahan di bulan Ramadan ini biar menguatkan keimanan Islam kita ya teman-teman semua. Salawat serta salam juga kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin kita, penerang, penegak, kita kenal dengan indahnya Islam. Semoga kita jadi bagian nanti mendapatkan syafaatnya beliau. Teman-teman, senang banget bisa berbagi. Saya dan Nadia dari XMLM Indonesia, insya Allah lebih ke sharing ya, bahwa semoga menjadi ibroh untuk teman-teman semua. Qadarullah 10 tahun menjalankan bisnis MLM yang awalnya benar-benar sebuah ibu rumah tangga gitu ya, seorang ibu yang pengen banget berdedikasi untuk keluarga gitu, bisa punya waktu banyak untuk keluarga dan bisa juga pada akhirnya Bantu bebas ya. Iya, bisa juga membantu perekonomian keluarga. Nah, jadi memang awal mula saya juga bergabung gitu ya, dulu itu benar-benar karena saya tertarik gitu. Tertarik itu sekitar 13 tahun yang lalu ya, itu karena saya tertarik karena dengan tawaran gitu loh. Ini cocok banget nih buat emak-emak gitu kan, sambil masak sambil ngomong, sambil berbisnis. Nah, seperti itu. Cuma waktu itu saya tertarik sekali karena banyak sekali contoh-contoh yang sudah berhasil, dan bahkan saking saya waktu itu memang nggak langsung mau, waktu diajak sampai dikejar-kejar terus gitu ya sama dulu mantan upline saya, karena saya juga mastiin gitu. Dulu mastiinnya sih lebih ke, karena waktu itu benar-benar fakir ilmu ya teman-teman, emang dulu mastiinnya lebih ke, mungkin karena fokusnya ke ini ya, jadi saya lebih ke itu beneran nggak sih duit segitu dikasih, bener nggak sih dia pajang-pajang papan uang sejumlah puluhan juta sampai ratusan juta, apa benar itu mobilnya dapat beneran gitu. Jadi itu saking keponya saya juga emang cari tahu bener si pemilik mobil itu beneran nggak sih, saya sampai tanya delalah, akhirnya ketahuan emang bener dia orangnya pekerja keras. Nah itulah di situ awal mulanya saya percaya untuk ikut bisnis MLM itu. Nah jadi awalnya bener-bener nggak ada dasar belajar dulu ilmu agamanya gimana, bisnis sistem bisnisnya secara syar'i itu gimana, itu saya nggak tahu dah. Oke, jadi perjalanan 10 tahun memperjalankan saya, mungkin saya dapatkan apa yang namanya nikmat dunia gitu ya, teman-teman. Jadi siapa itu Ibu? Kedengaran suaranya Ibu? Nah, jadi kemudian dalam perjalanannya ternyata alhamdulillah semua dalam perjalanannya waktu itu semua doa-doa saya terutama untuk tujuan duniawi itu tercapai. Nah, itu juga yang dulu bagi saya itu adalah jawaban Allah ridho dengan apa yang saya lakukan gitu loh. Jadi ya segampang itu waktu itu. Jadi karena apa? Karena memang ya Allah itu maha mengabulkan doa ya, kita mintanya apa dikabulin gitu, emang iya benar gitu. Dan saat itu emang orientasinya memang benar-benar dunia. Jadi apa yang saya emang pekerja keras ya, ngejalaninnya memang pekerja keras, tapi hasilnya juga ternyata benar-benar membuat saya akhirnya, beneran nih ya, hebat juga ya bisnis ini, beneran bisa bermanfaat gitu. Dan itu yang membuat saya dulu yakin semakin bermanfaat, karena ternyata itu contohnya tuh, Nadia juga waktu itu berhasil gitu ya. Dan banyak lagian waktu itu ribuan lainnya juga berhasil di bawah saya. Nah, tapi kemudian keresahan nih, ini titik awal baliknya teman-teman, keresahan saya itu timbul justru saat saya sudah mendapatkan penghasilan hampir ratusan juta ya waktu itu, dengan saya tidak terlalu giat bekerja gitu loh istilahnya. Mungkin itulah dulu yang digembor-gemborkan, itulah justru yang jadi impian waktu para kami pelaku bisnis MLM itu, yaitu bisa punya passive income
ya. Jadi istilahnya ada saatnya kita emang sekarang kerja keras banget, tapi nanti insya Allah kita akan bisa istilahnya bisnisnya jalan, yang punya jalan-jalan. Nah, seperti itu. Jadi itu impian banget. Nah, itulah saya di posisi itulah justru mulai keresahan saya, teman-teman. Jadi keresahan saya itu, saya tahu faktanya, jadi saya lebih merasakan faktanya betapa perjuangan jaringan saya itu di bawah-bawah itu untuk mendapatkan untuk bisa tutup poin saja per bulannya itu luar biasa perjuangannya, tidak main-main. Bahkan kalau saya dengar sharingnya saya juga sampai terharu, nangis gitu ya, sampai mendoakan dulu waktu itu ya, mendoakan semoga kemudahan mereka juga bisa merasakan seperti yang saya rasakan. Nah, tapi faktanya ternyata memang di MLM itu tidak semua bisa juga merasakan seperti yang di puncak-puncak itu gitu loh. Hanya sedikit. Emang pada akhirnya itu kebanyakannya ya rata-rata ya begitu-gitu aja gitu loh. Bahkan juga mengalami kesulitan-kesulitan seperti itu. Jadi di saat saya di saat itulah justru saat saya waktu itu saya sedang hamil anak ketiga 2016 sebenarnya. Keresahan saya dimulai 2016. Saat saya hamil anak ketiga itu, nah itu kan saya mulai punya banyak waktu luang seperti Nadia bilang, mulailah kita banyak kajian ikut tuh namanya majelis ilmu, datang ke kajian gitu ya. 2015 pun kita kan hamil bareng. Oh iya, 2015 betul banget. Nah, itu sebenarnya awal mulai didekatkan sama Allah gitu dengan ke majelis ilmu. Sebenarnya itu. Sebelumnya nauzubillahi min dzalik, ya Allah, ini bukan membuka aib, tapi emang ternyata tuh benar-benar dikuasai hawa nafsu gitu. Dunia aja yang dipikirin gitu. Dunia aja yang dipikirin gimana caranya target ngapain, ngabisin waktu gitu ya ke kajian gitu ya. Mending 2 jam dipakai untuk follow up, untuk rekrut, untuk mengembangkan jaringan, ataupun seandainya nauzubillah min dzalik gitu ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, seandainya datang ke kajian pun dulu masih punya niat gitu loh, bahwa syukur-syukur dapat rekrutan, syukur-syukur bisa jualan. Nah, seperti itu. Jadi ya seperti itulah, itu fakta ya. Ya, benar banget. Jadi dari situ awal mulai belajar kajian ilmu, delalah tuh resah kan udah. Jadi gini loh teman-teman, emang mungkin kalau saya setelah belajar panjang itu bisa jadi itu namanya saya baru tahu gitu loh, ternyata ciri-ciri ada tuh, ternyata ciri-ciri delalah tuh. Kajian pertama tuh aku inget banget, waspada harta haram. Wah. Waktu itu sih nggak ngerasa yang aku lakuin, waktu itu Ustadz Fatih Karim, aku inget banget, waspada harta haram gitu. Terus wah ya Allah gitu, innalillahi, pokoknya panjang kajian tuh innalillahi terus gitu, mulai khawatir kan. Jadi istilahnya ada maklumat yang masuk, oh ternyata kita harus hati-hati nih, yang aku mulai tahu gitu loh, yang aku lakuin ini gimana ya. Nah jadi mulai mencari sebenarnya dari 2015 akhir itu loh, seperti itu. Mulai terus kemudian biasanya resahnya itu pokoknya hati itu nggak tenang gitu, hati itu resah, gelisah, pikiran itu bangun pagi yang dipikir target, yang dipikir poin. Hari ini gimana caranya mendapatkan hasil terus gitu loh, gimana caranya, pokoknya itu aja dari bangun pagi sampai nauzubillah, sampai benar-benar melebihi sunatullahnya ya, bahkan bisa 24 jam itu kayak kurang waktunya untuk bekerja gitu loh, untuk menjalankan bisnis itu. Padahal sebenarnya kan iming-iming di awal pengen punya waktu, bebas waktu, pengen punya istilahnya waktu banyak untuk anak gitu. Nah, tapi ternyata semakin tinggi, semakin puncak, ternyata emang kenyataannya memang enak mungkin secara finansial, masya Allah gitu, secara melihat keliling dunia itu masya Allah gitu ya, tapi ternyata tetap aja tidak datang namanya itu ketenangan, adanya itu sah gitu, terus ada aja gitu. Wasilahnya macam-macam ya, wasilah hidayah datang waktu itu kalau aku bilang. Nah, sehingga akhirnya belajar mulai awalnya, karena kami tuh waktu itu rata-rata tuh kita teman-teman yang waktu itu masih menjalankan, kita tuh emang juga udah mulai kajian. Jadi yang udah levelnya merasa udah
gajinya udah puluhan juta ke atas tuh emang lebih rasanya tuh kita pengen lebih ke spiritual, pengen mengimbangi lah istilahnya, karena udah passive income ya, udah ngerasa lebih waktunya nggak terlalu ini, yang kerja yang bawah-bawah lah, yang lebih semangat, pokoknya fungsinya memotivasi aja gimana kalau kamu bisa, kalau kita bisa, kamu pasti bisa. Nah, seperti itu. Kita pasti akan nolong kamu. Nah, seperti itulah ya. Tapi yang justru di wasilah itulah kami mulai bisa belajar, mulai ngerti. Tapi awalnya dulu emang kita perbaiki, emang kajian-kajiannya lebih ke kajian akidah ya. Jadi kayak lebih memperbaiki juga gimana sih hubungan kita sama pencipta, kayak gitu loh Mbak. Jadi yang kayak diingetin lagi dari mana kamu berasal gitu loh. Terus untuk apa kamu di dunia ini tuh tugasnya ngapain. Terus nanti setelah mati kemana. Nah dari situlah benar-benar yang bikin saya tuh kayak diperjalankan. Mungkin bagian dari doa sih ya, teman-teman juga semua tiap hari kita berapa kali coba baca ihdinas syiratal mustaqim gitu kan. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus gitu. Nah, ternyata saya baru sadar ternyata itu ya Allah Maha mengabulkan doa juga. Pada akhirnya sebenarnya cara Allah itu beda-beda ya. Pengingat Allah tuh ada yang mungkin langsung hantam dikasih ujian yang cara Allah sayang sama kita ya justru ya. Itu tuh ada yang lewat langsung ujiannya bertubi-tubi, ada yang ujian mungkin keluarganya, ujian di keluarganya, ada yang ujian di anaknya, ada kena ujian di ini, pokoknya ada aja gitu loh. Itu semakin saya semakin muhasabah sih waktu itu Mbak Rahena dan teman-teman gitu loh. Apalagi kalau saya waktu itu saya sebagai leader, saya mengayomi bawah-bawah, saya dengar tuh mereka tuh ya Allah isinya tuh curhatannya tuh kan, karena sebagai leader kan harus dengerin curhat-curhat mereka ya, kemudian memotivasi ya bagaimana caranya kita kembali on track maksudnya ya, sesuai dengan level kita juga nggak turun. Biar kita nggak turun sebenarnya, kalau pakai hati sekarang baru sadar mau belak-belakan, tapi yang disampaikan pesannya pasti ke jaringan ya, gimana caranya mereka bisa kemudian bangkit gitu. Padahal sebenarnya biar itu tadi kata Nadia punya tujuan yang kembali lagi biar kita nggak turun gitu loh, biar bonusnya nggak kurang gitu ya. Nah, nauzubillah min dzalik ya. Jadi berdasarkan dari kesusahan itu, jadi banyak banget teman-teman itu yang ceritanya itu mereka tuh yang pokoknya aduh Bun, ini malah mau hampir mungkin nauzubillah min dzalik ya, banyak banget yang jadi cerai keluarganya, jadi kemudian suami istri sering cekcok. Nah, kayak gitulah yang aku denger tuh kayak gitu-gitu. Terus ada yang nauzubillah banyak banget, ya Allah, aku dulu nggak ngerti ya, itu jadi terlibat kena riba gitu loh. Karena apa ya? Karena target yang mengharuskan mereka karena udah teriming-iming ya, pengen mengejar target, jadi menghalalkan segala cara gitu loh, sampai ya memang kemauan dari diri sendiri, tapi kan ada maklumat atau yang hal-hal lain dari para atasnya gitu ya, dari leader-leadernya untuk juga kamu bisa. Nah seperti itu, dan ternyata sangat banyak di bawah-bawah itu saya dapati mereka itu mengutang, mereka sampai pinjam keluarganya, segala macam. Nah, disitulah saya benar-benar resah. Disitulah saya ngerasa apa saya zolim ya selama ini sebagai seorang leader, gitu loh. Saya enak banget hidup saya, gitu loh. Alhamdulillah la ilaha illa anta ya waktu itu sih. Kok saya enak, tapi ya emang banyak juga yang berhasil, tapi lebih banyak lagi yang nggak merasakan itu dengan manfaatnya gitu loh. Seperti yang digembor-gemborkan. Nah, di situ sih Mbak, jadi dari situlah saya justru malah waktu itu di saat di puncak itu saya ngerasain ya Allah, apa aku zolim ya sama bawah-bawahku. Kadang untuk menebusnya itu saya dengan cara pokoknya saya bantu mereka, saya support mereka gimana caranya, bahkan ya gimana caranya lah saya bantu tenaga, support uang segala macam biar mereka pun juga sukses mendapatkan target-target mereka. Nah, seperti itulah, dari situlah. Tapi saya nggak tahu apa sih yang membuat kenapa sih gitu, apa sih? Nah, alhamdulillah ala kulli hal semua itu benar-benar Allah yang perjalankan. Kami itu tadi kembali lagi kami akhirnya ditemukan sebenarnya nih ada apa sih? Internetku unstable. Masih jelas kah di sana? Masih jelas nggak? Oh, alhamdulillah. Iya. Ya, jadi kalau mendengar tadi pengalaman Mbak Asri dan Mbak Nadia kan memang benar-benar ini ya. Maksudnya ada apa sih dengan MLM kok? Kok kelihatan kayak dosa besar banget gitu ya, sampai memilih keluar gitu kan ya. Di mana sih letak
itunya Mbak, apa sih namanya, dosa besarnya itu di mana sih? Coba. Letak keharamannya ya. Iya, letak keharamannya. Nah, ini siapa dia? Aku apa Nadia dulu? Boleh Bun, boleh. Jadi Nadia mau jelasin. Mbak Nadia dulu mungkin, silakan Mbak. Oh oke. Jadi gini sebenarnya kalau ini aku bahas yang sesuatu yang terjadi yang waktu itu aku anggap MLM-ku beda kok, aku nggak kayak gitu. Itu jadi gini, yang dulu kami selalu jadikan pegangan adalah bahwa kalau kita kerja keras, emang ngerjainnya susah, capek, itu berarti halal. Sesimpel itu kayaknya dulu tuh mikirnya, karena memang capek loh, gitu. Aku tuh ngebina, aku tuh rekrut, aku tuh jualan, gitu ya. Kan kayak ya. Tapi kalau kita pikir itu bandar narkoba tuh juga capek loh. Tapi apa ya halal kan enggak gitu kan sebenarnya kalau kita mau membandingkan cuma sekedar dari itunya aja gitu. Nah, setelah saya belajar lagi, saya ambil beberapa kelas itu tuh kayak ketemu kita ketemu sama ini sih. Awalnya saya ketemu sama fatwa MUI gitu kan. Ada 13 fatwa MUI yang waktu itu saya cek sendiri gitu. Kita ya ada grup kecil teman-teman gitu cek sendiri. Oh kalau MLM kita tuh nggak gini kok. Oh ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa kayak gitu kan. Nah tapi sebenarnya ada poin-poin yang kita lewatkan. Kayak kalau di fatwa MUI itu kan ada tentang misalnya nggak boleh goror, nggak boleh zolim gitu. Nah kita tuh nggak tahu goror tuh yang kayak gimana tuh kita nggak tahu gitu. Oh nggak judi kok gitu. Oh kita nggak money game, nggak ponzi kok tempat kita gitu. Cuma sekedar kayak gitu aja. Sebatas itu kita tuh kayak mengklaim kebenarannya ya nggak sih teman-teman yang pernah juga ngalamin mungkin. Terus sebenarnya ada fatwa nomor 7, fatwa MUI nomor 7, fatwa MUI-nya nomor berapa ya? Sebentar aku buka ini, aku takut salah. Oh ini. Jadi ada 13 poin fatwa MUI nomor 75 ya tahun 2009. Di fatwa ke-7 itu ditulis tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang atau jasa. Padahal faktanya kalau mau jujur, kalau mau mengakui kalau saya sebagai member di MLM tersebut dengan level yang udah tinggi ini ya, terus saya nggak ngapa-ngapain, selama saya tupo doang, bonus cair kok. Misalnya kayak tadi Bunda Asli bilang lagi hamil anak ketiga ya, lagi banyak istirahat. Saya juga waktu itu kita hamil di waktu yang bersamaan, saya anak pertama, dan saya memang kayak harus lebih bed rest gitu kan. Saya bisa loh, saya nggak ngapa-ngapain tapi bonus tetap cair. Asalkan saya tutup poin aja sesuai poin minimal. Jadi kayak ya udah aku modal tutup poin 100 poin itu berapa ya? Sejutaan ya kalau nggak salah waktu itu. Bonusku yang sekian puluh juta cair. Itu kan passive income sebenarnya. Ya, jadi teman-teman yang masih di MLM, kalau di MLM Anda memungkinkan hal yang seperti saya bilang ini terjadi, itu passive income. Akui aja, Anda lagi makan harta haram sekarang. Dan itu fakta. Dan kita nggak bisa ngomong manis soal itu, karena kenyataannya haram ya haram. Ya, mulainya karena apa yang kita ambil, apa yang kita makan itu kan kemudian kalau itu yang akan bawa ke kita ke surga atau ke neraka kan sebenarnya. Nah dulu kita tuh nggak passive income kok, kan aku membina. Padahal pada saat aku nggak membina, even aku bahkan nggak merekrut, asalkan aku tuh bonus cair kok. Dan aku happy gitu dulu waktu di situ. Sekarang sih jijik ya kayak ngeliat diriku sendiri waktu itu. Tapi dulu happy gitu. Oh, ini kan hasil kerja kerasku dulu. Ini hasil aku bekerja, aku menuai menuai hasil dari yang aku tebar gitu. Kalau dulu tuh bahasanya seperti itu. Tapi kan sebenarnya itu passive income per bulan yang oleh MUI dilarang. Jadi kalau Anda di bisnis Anda, di MLM Anda saat ini memungkinkan Anda nggak ngapa-ngapain, asalkan Anda tutup poin, belanja doang nih, 100 poin atau berapa ratus poin atau gimana lah mekanismenya masing-masing MLM pasti beda-beda. Dan kemudian itu membuat bonus Anda cair, yang bonus itu berasal dari perhitungan jaringan. Ya, itu yang namanya passive income, teman-teman. Bisa dilihat bisa di googling di Fatwa MUI nomor 75 tahun 2009. Di situ sih Mbak, awal yang kemudian aku, lah ini kan passive income nih yang gue terima sebenarnya. Loh, berarti memang ada di fatwa MUI, tapi kok masih ada ya di Indonesia? Masih ada yang menjalankan?
Ya karena perusahaannya kan nggak punya sertifikasi halal. Yang halal produknya, tapi mekanisme atau sistem perusahaannya nggak punya sertifikasi halal. Dan sorry itu kalau kita cuma mengandalkan label halal dari MUI, banyak perusahaan yang yang gitu deh, tapi juga dapat label. Ya ini industri kan Mbak, kita udah bicaranya udah ngomongin kapitalisme kalau udah kayak gini nih gitu pada akhirnya. Cuman itu satu hal yang kayaknya menyadarkan aku banget sih waktu itu, lah ini kan gue nggak ngapa-ngapain ya, tapi kok dapat duit. Tapi waktu itu masih dengan pembelaan, oh ini hasil kerja kerasku bulan-bulan sebelumnya. Gitu loh, kayak mencari pembenaran. Tapi kan kalau dalam syariat Islam nggak boleh kayak gitu. Terus ini ada satu contoh yang lumayan kena tuh gini. Kalau kita jalanin bisnis MLM kan kita selalu bilang yang kerja keras yang dapat level, yang dapat penghasilan tuh yang kerja keras kok, yang nggak mau kerja keras yang nggak dapat apa-apa gitu. Itu kalau dalam Islam tuh sebenarnya malah zolim kan. Ya harusnya kalau Anda diterima kerja, ya Anda menyepakati penghasilan berapa itu harusnya disepakati dari awal. Anda tugasnya apa, kerjaannya apa gitu. Terus saya pernah dapat contoh misalnya nih ada OB diterima kerja, oke kamu dibayar 1 juta setiap bulan. Terus OB itu dikasih tugas untuk membersihkan noda di lobi gitu. Noda itu digosok terus sama si OB itu pagi, siang, sore dia gosokin gitu sampai sebulan ternyata noda itu nggak hilang. Terus kemudian dia nggak dibayar. Zolim kan itu? Zolim. Dan di MLM itu banyak, jauh lebih banyak orang-orang di bawah saya yang mereka udah mencoba rekrut, mereka mungkin bawa katalog produk kemana-mana, berusaha jualan kemana-mana, tapi ya Allah belum kasih rezekinya buat mereka. Dibayar nggak capek-capeknya itu sama si perusahaan MLM? Enggak. Berarti memang ada gap yang sangat ini ya Mbak. Maksudnya yang di puncak nggak ngapa-ngapain dapat penghasilan, yang di bawah ngapa-ngapain. Dulu pembelaannya gini Mbak, kan aku juga pernah melalui level itu gitu. Kayak aku pertama kali join ke Bunda Asri, aku juga melalui level 0, aku juga nawarin katalog kemana-mana, tapi alhamdulillah ada yang mau join sama aku, level bisa naik dan sebagainya. Itu pembelaan gitu. Tapi kayak ya yang kita cari itu pembenaran kan, bukan kebenaran gitu. Dan faktanya memang jauh lebih banyak yang berusaha nawarin, jauh lebih banyak orang-orang yang berusaha jualan, rekrut dan sebagainya, mereka tidak berhasil, padahal mereka mungkin udah keluar bensin, mereka udah keluar pulsa, tapi nggak berhasil. Ya sudah kan, nggak dapat apa-apa, nggak dibayar. Itu yang terjadi, Mbak. Ya. Berarti memang akadnya nggak jelas ya. Akadnya numpuk-numpuk ya, Bunda Asri. Ya. Oke, jadi mungkin ya yang sekarang banyak pertanyaan itu. Tapi kan MLM ada tuh keluar fatwa DSN MUI halal gitu ya, MLM syariah gitu kan ya. Nah, itu karena setelah kami belajar ya, jadi kalau fatwa yang membolehkan MLM itu yang dari kategori MUI itu yang penting tidak mengandung 4 unsur, teman-teman. Yang penting produknya itu halal. Terus kemudian tidak mengandung maghrib ya, unsur maisir, goror dan riba. Nah, seperti itu. Jadi emang penilaiannya seperti itu aja. Jadi membuat MLM itu bisa halal secara syariah, ya kan? Nah, tapi emang dan kebanyakan faktanya mungkin kalau masih kayak pakai pembelaan atau apa, emang oke produkku enggak kok, aku nggak haram produknya, aku nggak ada maisir, aku nggak ada goror, nggak ada riba misalkan ya, tapi emang apa itu cukup gitu loh. Ternyata kita harus lebih mengkaji lagi setelah dari ilmu fikih muamalahnya harus dikaji lagi gitu loh. Ternyata tidak keputus jadi ya lagi harus diteliti teman-teman ya. Jadi keputus ya. Sampai mana tadi ya? Udah normal kembali, udah masuk. Udah normal lagi. Ya. Nggak disadap kan ya? Oke. Baso gitu ya. Terus langsung jadi teman-teman ternyata 4 unsur tadi itu tidak cukup, teman-teman. Kita harus dikaji lagi, diteliti lagi gitu loh. Ada nggak? Gitu. Apa ada nggak unsur multi akadnya dalam MLM itu? Terus ada nggak unsur praktek samsarah ala samsarah atau makelar di atas makelarnya?
Nah, terus ada nggak nih unsur Goben Fahisi? Goben Fahisi itu menaikkan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. Terus ada nggak praktek bonus yang menjadi akad gitu loh, yang diikatkan dengan akad-akad yang lain. Nah, sebenarnya itu kita bisa menghukumi secara syar'inya itu MLM yang kita jalankan itu sesuai dengan syariat atau enggak, emang mau nggak mau harus dibedah fakta-faktanya. Nah, seperti itu. Jadi, dari misalnya dari multi akad aja, ya. Jadi multi akad aja itu karena orang join member, teman-teman, orang join jadi anggota MLM itu akadnya ada 2. Jadi akad sebagai akad jual beli sebagai member, kemudian dia akad samsarah atau akad sebagai makelar. Makelar itu dia itu kan fungsinya menghubungkan pembeli ke penjual, dalam hal ini perusahaan MLM itu. Nah, ya kan? Jadi itu aja udah kena transaksi multi akad karena sesuai dengan hadis Rasulullah ya. Akad itu Rasulullah melarang 2 kesepakatan akad dalam 1 kesepakatan akad. Nah, itu ada di hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, kemudian kayak praktek samsara ala samsarahnya deh. Oke, mungkin ada yang bolehin multi akad gitu ya, masih bisa disiasatin misalkan. Tapi kayaknya yang nggak bisa kita nafikan lagi, ini benar-benar nggak bisa dibantah, itu ada samsarah ala samsarahnya ini, teman-teman. Jadi perantara di atas perantara. Iya, perantara di antara perantara. Karena apa? Ya itu tadi misalnya nih, makelar kita kan sebagai makelar pertama atau upline misalnya ya, tugas disuruh cari downline. Terus si downline-nya suruh cari lagi downline berikutnya. Terus kemudian terus aja begitu. Nah, sementara definisi samsarah itu sendiri teman-teman, itu profesi di mana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli, bukan perantara antara perantara lagi. Nah, gitu loh. Jadi pengertian syar'i samsarah itu tuh dia tuh mewajibkan ya si simsar atau pelaku makelar itu ya sebagai perantara langsung antara penjual dan pembeli, bukan perantara dari perantara. Nah, itu loh. Biar paham samsara ala samsara itu apa sih? Karena saya mau flashback, jujur demi Allah ini saya pengen sharing karena saya sayang buat teman-teman yang mungkin masih menjalankan MLM. Dulu saya ada di saat dimana saat saya baca apa sih yang melanggar syariatnya, baca samsara ala samsara aja saya udah apaan sih ini, udah nggak apa-apalah, nggak penting, aku nggak gitu. Nah, itu loh. Itu ternyata setelah saya tahu ternyata ya Allah, itu tuh Allah keraskan hati kita teman-teman untuk dapetin hidayah. Karena apa? Karena nauzubillah min dzalik ya, mungkin itu tadi udah ada tumpukan-tumpukan yang masuk ke dalam tubuh kita ya, harta-harta yang batil, yang haram seperti itu. Jadi dulu seperti itu. Saya jujur, saya nggak mendalami ilmunya sama sekali waktu itu seperti itu. Nah, kemudian jadi skemanya kan karena skemanya itu perantara. Nah, itu tuh nggak berhak sebenarnya. Jadi nggak ada namanya kita itu upline itu berhak untuk dapetin ujroh atau fee ya dari makelar yang di bawah-bawah kita gitu loh. Wong yang jualan bawah-bawah kita kecipratan bonusnya. Nah, seperti Jadi itu harusnya tuh gini contohnya, kalau dalam MLM misalnya nih saya join di Bunda Astri, saya jadi downline-nya Bunda Astri kan teman-teman. Berarti kan saya di situ Bunda Astri menjadi perantara membawa saya ke perusahaan. Bunda Astri sih berhak atas bonus membawa saya gitu, dapat fee sekali, tapi kalau dalam Islam tuh boleh gitu. Jadi perantara tuh boleh. Rasulullah kan juga nggak punya produk kan. Rasulullah itu kan sebenarnya perantara jualin gitu juga kan. Nah, kalau joinnya saya ke perusahaan itu kemudian menghasilkan bonus untuk Bunda Astri karena dia yang sudah membawa saya 1 kali di awal misalnya sebagai fee samsaroh boleh. Tapi kan dalam MLM itu enggak. Dalam MLM perhitungannya adalah semua hasil kerja saya setiap bulan itu tetap dihitung dengan rumus tertentu yang kemudian menghasilkan bonus untuk Bunda Astri setiap bulan. Berasal dari situ. Ya, semua sebenarnya prakteknya udah mengiurkan emang. Ya, itu makanya menggiurkan. Sebenarnya praktek samsaroh ala samsarohnya teman-teman. Kalau mungkin apa sih istilah samsaroh ala samsaroh foto gitu ya. Ya perantara. Boleh perantara itu ngajak temennya ikut jualan. Kamu ikut jualan yuk, tak kenalin nih ke temanku yang punya produk. Kali ya fee-nya. Boleh tuh kayak gitu. Terus ya sekali ini aku sebagai yang ngajak dapat bonus karena aku sudah mengajak orang lain. Tapi kalau kemudian setiap bulan hasil penjualan temanku yang aku ajak ini setiap bulan menghasilkan
bonus yang kemudian masuk sebagai income buat aku, dan disitulah sebenarnya yang tidak boleh masalahnya. Dan kalau tadi ada dari Coach Dira tanya, kalau sertifikasi halal MUI dipertanyakan karena kapitalisme, kita pakai fatwa siapa lagi yang akuntabel dan kredibel? Sorry, MLM yang kami jalankan dulu tidak punya fatwa, tidak punya label halal MUI untuk sistem. Sekali lagi tadi kita garis bawahi di depan ya, halal sistem dan halal produk itu dua hal yang berbeda. Gitu. Dan ini saya mau kasih tahu teman-teman secara jujur. Dulu kami bertahun-tahun dengar jawaban dari perusahaan bahwa oh ya, perusahaan sedang mengurus sertifikasi halal sistem, bukan produk ya. Kalau produk memang bertahap pasti ada label halalnya kan, kalau di Indonesia apalagi kan harus masuk BPOM ya kan. Kalau produk ya memang dari dulu halal gitu, nggak ada yang mengandung bulu babi, nggak ada yang mengandung minyak babi dan sebagainya, konten hewaninya hanya madu, telur, dan apa gitu saya lupa. Tapi halal sistemnya nggak punya. Nah, bertahun-tahun kami dikasih tahu bahwa perusahaan sedang mengurus halal sistem kok. Tapi ketahuilah teman-teman, ini kayak kita baru sekali ini deh buka di umum ya, khusus untuk Bisyarah ID nih. Pada saat kami berhenti, itu kami tidak hanya menemui Ustadz Dwi Condro, Ustadz Andre Raditya, tapi Bunda Asri dan tim XMLM beberapa orang itu sowan datang ke DSN MUI Pusat, dan mereka bilang belum pernah tuh perusahaan Anda selama ini mengurus sertifikasi halal sistemnya gitu. Setiap perusahaan yang mengurus sertifikasi halal sistem itu kan pasti ke DSN MUI kan teman-teman, dan itu ternyata belum pernah gitu loh. Dan kalau yang kita pikirkan gimana Bun? Ya. Iya, jadi itu sebenarnya teman-teman. Jadi tadi seperti saya tadi bilang, fatwa MUI itu membolehkan karena tadi yang dikaji bisa keluar label syariah halal itu karena yang dikaji tadi lebih ke fokus empat hal tadi ya, atau mungkin kalau untuk MLM ada 13 fatwanya itu tadi ya kalau untuk MLM. Tapi intinya karena emang ada yang membolehkan karena asal tadi produknya halal, terus tidak ada maghrib gitu lah. Tapi kita juga harus mengkaji lebih lagi gitu loh, yang lebih mana yang lebih dari hukum syariatnya gitu ya. Tadi ada 4 lagi yang harus dikaji tadi. Bagaimana ada multiat, samsara alam ini ya. Kalau saya mau share ya teman-teman, itu tuh prakteknya nyata banget. Saya tuh dulu pas waktu ngalamin, karena saya berada di sistem itu, saya aja jelas nggak nih? Kok kayak nyangkut Mbak? Kayak putus-putus ya? Oh iya. Saya ingetin Udah lagi jelas? teman-teman yang di kolom chat nggak usah sebut merek ya. Minta tolong untuk udah jelas belum? Nggak perlu sebut merek apapun itu ya. Iya. Ini kita lebih belajar ilmunya aja teman-teman. Ini kita lebih niatkan tolabul ilmi biar tahu gitu loh. Masih putus-putus ya? Iya. Jadi teman-teman memang kita tuh harus mau berpikir gitu ya. Kalau Ustadz Dwi Condro tuh bilang, meskipun di sini sudah ada fatwa atau apapun itu, fatwa itu kan hasil produknya manusia. Ya tetap coba kita dengarkan. Kalau ada ulama lain yang mungkin tidak kalah pinternya misalnya ya, ada ulama lain yang tidak kalah pinternya, ada ulama lain yang juga sama banyaknya mengatakan bahwa ini nggak boleh ya. Kita juga harus cari tahu kenapa ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh. Jangan malah itu minimal subhat ya Nat ya. Minimal itu udah perkara subhat. Jangan justru ini kenapa saya bisa cerita kayak gini, karena saya melalui masa itu di mana saya memilih ulama yang membolehkan aja deh gitu. Tahu nggak? Kami ada di masa-masa di mana tapi sama ini dibilangnya boleh kok, ya udah kita dengerin ini, kita nggak usah dengerin yang sono. Cari yang moderat aja deh. Kita cari yang moderat aja lah, nggak usah terlalu fanatik banget. Ya, pendapat terkuat ya. Ya, waktu itu nggak nyari yang rojih. Waktu itu belum dilabelin radikal sih ya. Jadi masih kayak gitu. Tapi teman-teman kalau kita mau belajar lagi, sebenarnya ketika ada satu sisi bilang boleh, dan ada sisi yang lain bilang tidak boleh, maka perkara yang diperdebatkan ini menjadi perkara syubhat. Dan kalau kita kembali ke ajaran Rasulullah bilang tinggalkan perkara syubhat. Jadi tinggalin sebenarnya. Kenapa? Karena Rasulullah bilang meninggalkan perkara syubhat itu sama dengan menjaga kehormatan agamamu. Kenapa? Karena syubhat itu adalah pintu menuju keharaman.
Jadi kalau ada yang bilang halal, ngotot bilang halal, tapi juga ada yang ngotot bilang haram, itu sudah jadi perkara syubhat. Jadi harusnya memang tinggalkan. Sesimpel itu sebenarnya. Seandainya kita tidak mau, aduh aku pusing deh, apa sih samsara ya apa, aku nggak paham deh, atau aku nggak ngerti lah passive income itu apa. Tapi lihat faktanya saja gitu loh. Ada sebagian yang menghalalkan, ada yang sebagian mengharamkan. Itu sudah pertanda perkara itu syubhat. Minimal Jadi syubhat. Minimal syubhat. Minimal syubhat. Kalau misalnya kita masa sih haram, tapi ada dua pendapat loh gitu. Dan ya balik lagi, kita harus apa? Kalau kita buka Al-Qur'an ya, itu kan bahkan dalam Quran tuh teman-teman bisa buka An-Nisa ayat 59. Bahkan kepatuhan kita pada ulil amri aja kan ada syaratnya di An-Nisa 59 itu, ya, yaitu apa? Jika ada perbedaan pendapat, maka kembalikan kepada Quran dan Rasul gitu. Makanya ya udah, saya waktu itu sesimpel, saya belum terlalu paham, tapi suami saya bilang, ini tuh syubhat loh Bun. Kalau syubhat tuh tinggal no gitu. Minimal lu berhenti dulu sampai lu dapet keyakinan pastinya ya. Akhirnya ketika saya mulai membuka diri, saya mulai dengerin kenapa sih yang ini kok pada bilang haram, saya cari tahu, disitulah sebenarnya akhirnya pembenaran saya kalah oleh kebenaran yang dibawa oleh Abi ada yang nggak, maaf. Gitu sih teman-teman. Jadi kuncinya harus nol hati ini, karena beneran bayangin ya, saya udah punya penghasilan yang segitu banyak menurut saya ya, udah dapat kenyamanan, udah nggak usah mikir mau healing kemana ya, mau liburan kemana, nggak usah, udah dijadwalin keliling dunia setahun 2 kali, udah enak banget hidup. Dan saya masih punya hutang gitu ya, saya masih punya cicilan. Kalau saya berhenti nanti saya mau bayar cicilannya pakai apa gitu. Ya kalau itu yang terus yang kita pikirkan, ya berarti memang kita belum percaya pada Ar-Razzaq. Kita masih percaya bahwa rezekiku adalah karena kerja kerasku. Dulu kan kita diajarinya gitu ya, apa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Padahal ternyata itu sebuah kepercayaan yang sangat sekuler. Ya nggak teman-teman? Rezeki itu kan karena Allah, bukan karena kerja keras kita. Gitu. Ya, dan juga ternyata dulu paham saya ya, maksudnya saking fakir ilmunya, dulu taunya yang penting bermanfaat, asasnya manfaat gitu loh. Bukan berdasarkan akidah Islam itu, kita kalau ikutin Islam ya caranya apa, asasnya itu ya benar-benar halal apa haram, bukan manfaatnya doang gitu kan. Nah dulu saya akuin saya fakir ilmu, saya taunya aku bermanfaat kok, tuh lihat tuh yang bisa mengubah hidup tuh bawah-bawahku tadinya lulusan apa, sekarang bisa mengubah hidup, bisa segala macam. Nah seperti itu. Jadi innalillahi ya, itu ternyata saya baru tahu ternyata di situ saya kacau. Pemahamannya kacau, jadi nggak sesuai dengan Islam gitu. Jadi terus terutama sih teman-teman ya, ini yang aku mungkin buat teman-teman berpikir banget, itu saya ngalamin ya. Jadi misalnya itu alat samsara tuh gampangnya gini. Saat itu di posisi saya yang udah dapat income yang sudah masya Allah gitu ya, dan saya berhenti, yang dapat bonus saya siapa coba? Atas saya yang notabene dia tuh mungkin ya bisa jadi nggak pernah bimbing jaringan saya, nggak pernah membesarkan gitu loh. Apakah itu nggak zolim jatuhnya? Nah seperti itu loh. Jadi saya sebenarnya kasihan sebenarnya setelah saya tahu ya Allah benar-benar zolimin tuh terjadi benar di sistem MLM ini gitu loh. Jadi itu ternyata, dan saya baru tahu ternyata penyebab terjadinya kezoliman itu karena emang ada akad yang batil. Akadnya tadi tuh loh, akad batil itu emang turunannya jatuhnya jadi ada kezoliman pasti, dan itulah kezoliman itu terjadi nyata, terpampang nyata. Mungkin teman-teman yang masih menjalankan atau mungkin yang sudah alhamdulillah Allah kasih hidayah taufiknya gitu ya, kalau suruh merenung, diam diri, nggak usah cerita-cerita deh, nggak usah buka aib juga nggak apa-apa, tapi coba pikirin gitu loh, oh ya benar juga ya, pasti ada kebatilan gitu loh, pasti ada yang zolim, entah kita sebagai upline zolim kepada downline, entah downline pun juga sama, downline itu juga zolim juga loh ke upline, jangan salah ya dalam prakteknya ya, kalau mau jujur teman-teman itu dalam prakteknya tuh banyak kezoliman juga, dan bahkan perusahaan pun juga zolim gitu loh, ada zolimnya gitu loh dalam hal misalnya bonus yang nggak keluar karena tidak sesuai dengan apa target. Nah seperti itu secara itu zolim, ada kezoliman. Nah jadi
zolim bil zolimin lah jatuhnya. Karena apa ya, itu tadi karena menentang adanya multi akad gitu loh, jelas-jelas dilarang loh sama Rasulullah. Nah seperti itu. Jadi aku ingat banget Ustadz Dwi Condro juga ngingetin, ini ada pertanyaan dari Mbak Dina Basaria, kalau sudah membina dapat bonus gimana? Nah, Ustadz Dwi Condro menegaskan kalau dalam Islam, dalam syariat itu tuh harus jelas tolak ukurnya. Gimana kita bisa mengklaim membina? Jadi Anda sudah berapa jam membina? Dulu ingat nggak Bun, di kelas itu kan kita digituin ya, sehari membina berapa jam? Oh ya kalau sempet sih habis ngurus anak, habis nyuci atau apa, kita tuh kayak gitu. Sebenarnya di situ teman-teman tahu nggak, kita juga lagi zolim loh sama perusahaan. Kenapa? Karena kita tuh tidak bekerja dengan tolak ukur jam waktu kerja yang jelas gitu. Karena kalau kayak gitu kan akadnya jadi kayak ijaroh ya Nat, jatuhnya. Jadi ijaroh tuh memang ada batas waktu kerja kamu harus dari jam 9 sampai jam 5 misalkan. Terus hari Senin sampai apa? Misalnya, bukan bimbing seenaknya, sesempatnya. Nah itu nggak boleh. Itu bukan sekedar bilang aku udah ngonten kok di TikTok, aku udah upload status, udah kerja di Facebook, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau dalam Islam itu melindungi semua gitu loh. Indahnya Islam tuh kayak gitu, melindungi semuanya. Betul. Jadi harus dengan akad-akad yang jelas. Kalau kamu membina berarti kamu sehari membina itu harusnya berapa jam. Kalau kamu membinanya 5 jam, sejam harusnya kamu dapat bayaran berapa sebagai seorang pembina gitu ya. Kayak pramuka gitu, jadi ada pembinanya. Tapi di situ sebenarnya Islam tuh menjaga semuanya supaya tidak zolim dan tidak terzolimi. Dulu bertahun-tahun kami merasa, tapi kan aku capek, aku kan membina. Tapi kalau kita ditanya membinamu berapa jam, nggak bisa jawab. Sehari kamu kerja berapa jam, nggak bisa jawab. Terus itu kemudian jadi pembenaran kita, kayak bisa dikerjakan kapan saja, bisa bisa menyesuaikan dengan luang waktunya, padahal nggak boleh, harusnya jelas dari awal mau membinanya berapa jam, kerjanya berapa jam, kayak gitu. Itu kenapa ketika akad-akad itu bercampur aduk, sesuatu yang batil itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Dan aku mau kasih sisi yang lain ya teman-teman. Tadi kan sempat tuh Bunda Asri cerita, kan downline itu emang kalau ke kita tuh kayak tempat sampah ya, kalau ke leader yang tinggi-tinggi itu kayak bermasalah. Sama tadi juga ada yang bilang jadi kayak peran sebagai istri keteteran karena sibuk mikirin target dan sebagainya kan gitu. Terus keluarga jadi tidak harmonis, banyak pertengkaran, bahkan ada yang untuk tutup poin sampai ngutang-ngutang misalnya. Ada yang seperti itu, tapi ada yang enggak loh teman-teman. Saya mau kasih contoh bahwa saya termasuk yang keluarga saya baik-baik aja. Kami harmonis-harmonis aja. Hidup nyaman banget dengan pekerjaan saya di MLM itu. Tapi itu juga bukan menjadi tanda bahwa harta yang saya hasilkan berkah. Bukan berarti ini boleh gitu. Karena kadang tuh orang, buktinya anakku soleh, keluargaku sehat-sehat, anakku hafiz gitu. Kadang tuh pembenaran kayak gitu loh. Anakku hafal Al-Quran, kayak gini. Berarti ini MLM yang aku kerjakan ini berarti benar nih, sah nih, halal nih. Misalnya. Enggak juga teman-teman. Belum tentu. Saya sempat dapat insight dari Ustadz Andre Raditya. Nabi Musa kecil itu kan dibesarkan di mana sih? Di istananya Fir'aun kan? Kira-kira hartanya Fir'aun itu harta halal apa harta haram? Dengan kezolimannya Fir'aun itu. Harta haram. Tapi buktinya Musa kecil akhirnya tumbuh menjadi nabi juga kan? Itu insight yang kayak buat saya itu nampar banget sih. Jadi kita jangan sekedar mengklaim harta kita berkah kalau kita nggak benar-benar tahu hulu sampai hilirnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu sih. Oke Mbak. Ya, jadi untuk pertanyaan terakhir ya Mbak, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, yang menjadi titik keyakinan terbesar Mbak nih, karena kan kalau kita melihat memutuskan untuk keluar dari MLM itu kan tidak mudah ya, tidak mudah, pasti banyak sekali tantangannya, kemudian yang dipikirkan termasuk setelahnya nanti akan gimana, mau ngapain gitu. Nah, itu apa yang mungkin Mbak Asri dan Mbak Nadia bisa sharing kepada kami yang mungkin ada peserta yang sedang melaksanakan MLM gitu ya, mungkin bisa memberikan motivasi. Melaksanakan MLM. Menjalankan bisnis MLM. Oke, silakan. Mbak siapa dulu? Mbak Asri. Oke. Jadi apa tadi? Iya, jadi ini ya, apa tadi? Apa titiknya gitu ya? Titik. Terus abis itu nanti karena emang itu jujur nggak mudah ya. Jadi emang kelembutan hati seseorang menerima hidayah, bahkan membuka
membuka apa hidayah aja, menjemput hidayah aja itu emang itu wasilahnya mungkin beda-beda gitu loh. Ada yang dengan cuma dengerin ada temennya bilang itu haram loh, dia percaya sama orang yang ngomong terus dia kemudian lembut hatinya, bismillah tinggalkan. Ada juga yang ya Allah gitu ya, udah dikasih tahu syariatnya gini nggak mempan, banyak ya. Jadi kalau saya sih dulu yang saya lakukan adalah memang yang membuat saya kemudian mantap gitu ya, meninggalkan pekerjaan yang saya lakukan, bisnis yang sangat sebelumnya saya cintai, teman-teman ya, ingat ya, cintai loh, saya nggak benci karena banyak banget manfaat yang saya rasakan gitu. Kelemahannya karena fakir ilmu saya tentang ilmu, ternyata kita ini hidup manusia ini kan terikat sama hukum syar'i ya, hukumnya Allah gitu loh. Jadi kita diciptakan sama Allah, pastinya Allah tuh pengen kita tuh ngelakuin seperti kita, untuk apa kita diciptain pencipta kita gitu loh. Jadi itu yang saya dulu tidak yang saya lewatkan itu gitu. Saya cuma mikir apa yang jadi maunya saya ya saya perjuangkan, tapi saya nggak tahu maunya Allah tuh gimana terhadap apa saya gitu loh. Berarti kan semua tuh terikat sama hukum syara. Nah jadi waktu itu sih emang lebih bismillah karena udah saya lebih waktu itu yaitu ya perbaiki akidah dulu ya teman-teman, balikin lagi gitu loh. Kalau insya Allah kita tuh udah ngerasa, kita tahu kita tuh diciptakan untuk apa, mau kemana, nantinya bakal gimana, setiap yang kita nggak akan berpindah nih teman-teman, kaki kita nanti nggak bergeser di padang mahsyar gitu loh, karena akan dipertanyakan dan terutama bab harta itu nggak main-main, pertanyaannya ada 2 gitu loh, dari mana didapatkan dan untuk apa. Nah itu akan berpindah loh, masa kita nanti kalau kita nggak mau belajar gitu ya, yang kita lakukan, apalagi insya Allah katanya pengen melakukan sesuatu yang bisa untuk seumur hidup, selama hidup, kok kita nggak tahu dasarnya apa kita melakukan itu, terus bagaimana maunya Allah sih gitu ya. Halo, jelas nggak? Masih jelas ya? Jelas, aman. Jadi yang Allah mau tuh, yang sesuai syariatnya Allah tuh seperti apa sih? Nah itu kan sayang teman-teman, ya kan? Karena kan sekali lagi hidup kita itu kan cuma mengumpulkan pahala aja atau sama dosa gitu ya, nauzubillah ya, mengurangi dosa, mengumpulkan pahala gitu loh. Kalau rizki insya Allah, nah konsep rezeki juga coba kita belajar lagi teman-teman sama-sama, karena saya juga dulu pemahaman rezeki yang salah itu membuat saya tuh jadinya ya itu tadi pembenaran yang terjadi. Tapi kalau kita tahu bismillah gitu ya, konsep rezeki minallah, dari Allah gitu ya. Tugas kita tuh cuma ikhtiar terbaik gitu loh, yang area yang kita kuasai itu ikhtiar kita gitu loh, yang mendatangkan pahala tuh yang mana, terus yang jauhin kita dari dosa tuh yang mana, udah wilayah kita di situ gitu loh. Masalah hasil bener-bener belum tentu orang yang sama kerja kerasnya tapi dia sama hasilnya seperti itu. Belum tentu juga yang mungkin kok kayaknya Urpe enak-enak aja sih dia, ada aja rezekinya. Tapi kita tahu kalau rezeki yang datangnya, ternyata saya jadi tahu gitu. Oh ternyata rezeki yang kayak misalnya saya nih, alhamdulillah dapat rezeki nempatin pindah ke Jogja, dapat rezeki ninggalin rumah mertua. Alhamdulillah dihibahin mertua gitu ya misalnya, itu kan rezeki minallah ya, tapi ya masalahnya itu tidak dihisap gitu. ya saya kan jadi kita cari yang berpahala aja, jadi hidup itu ternyata ngumpulin pahala teman-teman. Jadi ya kembali lagi dasarnya adalah pengen taat aja, taat sama syariatnya Allah gimana gitu loh. Mau seenaknya apa, seenak-enaknya dunia tuh ya Allah nggak ada apa-apanya insya Allah teman-teman, sama nanti kita nikmat yang Allah akan ganti kalau kita taat sama syariatnya Allah gitu selama di dunia. Jadi karena nanti di akhirat itu kita akan menuainya. Tapi kalau bagi kita tuh udah kesenangan dunia itu udah kayak segala-galanya, nggak, masa iya gitu loh kita mau mempertaruhkan akhirat kita gitu loh. Kalau ternyata yang kita anggap kesenangan itu, nikmat itu ternyata nggak sesuai dengan caranya Allah gitu sih. Jadi itu sih titik baliknya. Jadi dan nggak usah khawatir abis ini aku harus gimana ya, habis berhenti terus gimana dong periuk nasiku gitu ya, mungkin itu tulang punggung keluarga atau apa cicilan gimana nih kabar cicilan, tanya Nadia tuh kalau masalah itu. Nadia meninggalkan dengan masya Allah subhanallah gitu ya. Tapi alhamdulillah dia masih sehat-sehat aja kan, 3 tahun berhenti. Karena kan banyak kan ya kalau kayak itu udah level-level tinggi mah enak gitu, udah mau berhenti udah enak gitu kan, pasti ada pemikiran seperti itu teman-teman. Tapi
ya mungkin nggak semua orang tuh terlahir sultan ya teman-teman, percayalah bahwa dan gini, pada saat kita di level kita menjalankan bisnis MLM, kita sedang melaksanakan si MLM itu tadi, otomatis nih teman-teman nggak bisa dihindarkan, kita pasti akan punya gaya hidup yang tinggi, pasti pada punya cicilan apalah, cicilan mobil, apartemen gitu kayak gitu kan teman-teman yang dari yang pada yang cerita ini saya taunya karena dengar dari teman-teman yang kemudian bertobat dan hijrah gitu ya, masih punya cicilan rumah gitu ya, rumah yang udah dibangun segitu mewahnya, ada ruang trainingnya, ada ruang kontennya, ternyata kemudian menemukan kebenaran bahwa dia harus berhenti, harus tobat, akhirnya kan itu meninggalkan cicilan. Dan untuk kasus saya itu suami saya tobat duluan gitu, jadi suami saya itu sudah hijrah riba, beliau suami saya itu tadi dulunya di bank, terus berhenti karena memang mau bisnis. Jadi bukan karena hijrah dari riba, tapi karena mau bisnis. Nah, ketika udah bisnis, udah jalanin bisnisnya itu, mulai sering kajian, terus sering mewakafkan waktunya untuk jadi sopirnya Ustadz Dwi Condro, jadi jemput UDC Jogja Solo gitu untuk ngisi kajian di sini. Terus ya intinya akhirnya suami saya pun meninggalkan bisnisnya karena akad-akadnya tidak syar'i gitu loh. Ada akad-akad yang pembayarannya tempo dan sebagian jadi jatuhnya riba kayak gitu. Dan itu apa ya? Selayaknya pebisnis umumnya di Indonesia, pengusaha pada umumnya di Indonesia, itu pasti punya pinjaman, punya rekening koran di bank gitu ya. Nilainya lumayan sih, kami punya cicilan tuh sekitar beberapa M gitulah di bank. Suami saya hijrah duluan, berhenti duluan, kemudian istrinya yang merasa oke, berarti aku sekarang tulang punggung keluarga dengan MLM-ku ini. Dulu tuh sempat mikir kayak gitu loh. Dan dulu aja sempat antar jemput UDC pakai mobil yang ada stiker MLM-ku itu ya. UDC itu Masya Allah lembut banget loh, nggak ngasih tahu. Tapi akhirnya saya pun kan kemudian menemukan kebenaran bahwa ini salah nih, nggak boleh nih. Dan ketika saya berhenti total, itu kami punya hutang bisnis ya, bukan hutang konsumsi. Jadi hutang bisnis apa ya, bahasa gampangnya apa ya, rekening koran. Itu 10 miliar, teman-teman. Dan ya gimana sih orang yang tiba-tiba nggak punya penghasilan, cicilan jalan terus? Nggak gampang, teman-teman. Sangat-sangat tidak gampang gitu loh. Ada masa di mana saya dan suami itu hidupnya, kan akhirnya semua pegawai-pegawai kantor suami saya juga kita berhentikan gitu. Kita hanya menyisakan satu orang yang alhamdulillah loyal banget, setia banget sama kami sampai sekarang gitu. Kami ada di masa-masa di mana ketika saya tidak punya penghasilan sama sekali, suami juga tidak punya penghasilan sekali. Kemudian kan kita dihantam pandemi kan. Pandemi itu kan 2020 awal. Ya kan? 2020 awal itu kita kena pandemi, suami nggak punya penghasilan sama sekali, saya juga tidak punya penghasilan sama sekali. Saya waktu itu hanya jualan rendang. Jadi ada teman saya yang produksi rendang, saya dan suami itu jualan rendang, itu yang kami pakai untuk hidup sehari-hari, teman. Percayalah. Dan kami ada di masa di mana setiap kali kita beli rendangnya kan nggak bisa banyak-banyak, duitnya sedikit kan. Jadi pasti bolak-balik untuk transfer gitu ke ATM di Alfamart dekat rumah. Waktu itu 2019 berarti umur anak saya 3,5 tahun. Saya ingat banget suami saya itu cerita, dia ke Alfamart ngajak anak kami yang umur 3,5 tahun tuh dengan bilang, namanya kan Rona, Abi cuma mau transfer ya, mau transfer rendang. Nanti Rona kalau mau ikut di Alfamart nggak boleh beli apa-apa ya. Kenapa? Karena memang nggak punya duit. Jadi iya gitu. Dan ini rezeki dari Allah. Anak nggak nangis, anak nggak tantrum. Ya udah dia ikut ke Alfamart ketika suami saya ketika abinya lagi transfer, ya udah anak saya lihat-lihat es krim Walls yang di boxnya, pegang-pegang Kinder Joy, udah habis itu pulang. Itu rezeki dari Allah. Rezeki yang benar-benar diberikan dengan anak yang tenang, anak yang di umur 3,5 tahun bisa dikasih tahu, nggak usah minta apa-apa. Bisa. Kami yang tadinya punya penghasilan, saya dan suami ya, digabungin gitu, kami setiap bulan punya penghasilan ratusan juta, dan kemudian kami nggak kembali ke titik nol, kami kembali ke titik minus, gitu teman-teman. Dan kami bisa melalui itu, dan 10 M itu dalam waktu singkat belum lunas sih, tapi hitungannya dalam waktu singkat sudah berkurang separuhnya, gitu. Saya dengan tanpa setetes air mata pun saya bisa menjual rumah
gitu ya, nggak sedih, nggak nangis-nangis, ya sedih mungkin tapi kayak masih bisa, alah ini kan punya Allah, ini kan dibalikinnya ke Allah gitu. Kayak ya udah nggak apa-apa, saya bisa lepas rumah, saya bisa lepas tanah. Dan waktu itu saya masih ada ngeyelnya ketika saya nanya sama Ustadz, Ustadz gimana ya kalau ada yang beli rumah saya atau tanah saya ini, tapi dia belinya pakai KPR, pakai cicilan. Terus dikasih tahu sama Ustadz Dwi Condro, ya sebenarnya kalau jual beli selama kita nggak membantu dia untuk bertransaksi riba, yaitu urusan dia dengan bank, misalnya kayak gitu kan. Tapi tetap jangan berputus harapan. Kalau ini Ustadz Andre Raditya bilang, jangan berputus harapan dengan doa sama Allah supaya dikirimkan pembeli yang belinya cash, nggak pakai riba gitu. Dulu sih mikirnya, aduh awal pandemi ya, orang keluar rumah aja kan takut kan, mana ada sih orang beli rumah sama tanah gitu nggak pakai riba gitu. Tapi kenyataannya ya Allah, ini benar-benar keajaiban. Rumah saya yang di Jogja itu dibeli orang cash di awal pandemi, benar-benar cash gitu, nggak pakai cicilan sama sekali. Terus habis itu kita jual, tawar-tawarin tanah kami yang di Solo, itu juga pembelinya cash. Bahkan pembelinya itu membeli tanah kami yang di Solo, yang kemudian sebagian dari tanah itu beliau wakafkan menjadi masjid. Dan ketika beliau mewakafkan untuk jadi masjid, kan dihitung ulang tuh luas tanah. Ternyata luas tanahnya itu ada lebihan 50 meter. Yang kami nggak tahu gitu sebenarnya tadinya kalau ada lebihan 50 meter. Ditanya, Bu, ini ternyata ada lebihan 50 meter. 50 meternya boleh nggak diwakafkan? Jadi yang ini 50 meter ini atas nama keluarga Ibu. Bayangin teman-teman, dalam kondisi nggak punya penghasilan, dalam kondisi nggak punya apa-apa, kami bisa jemput pahala wakaf jadi masjid. Itu kalau bukan pertolongan Allah, kalau bukan karena keajaiban yang Allah berikan. Jadi ketika Allah bilang, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Mungkin yang ganti lebih baik itu bukan rezeki yang datang bertubi-tubi ke kita. Yang lebih baik itu adalah sesuatu yang baik untuk kita, yang thayyib buat kita. Itu loh yang teman-teman. Nggak bisa harus serta-merta, oh aku hijrah tuh habis ini bisnisku yang aku bangun sukses. Enggak, belum tentu seperti itu. Ada rezeki-rezeki lain yang Allah siapkan buat kita yang baik untuk kita. Jadi kalau sekarang teman-teman merasa aku belum berani tobat, aku belum berani hijrah karena aku masih punya cicilan, itu artinya teman-teman kurang yakin, kurang percaya sama Allah. Saran saya cuma satu, mendekat ke majelis ilmu dan perbaiki ilmu-ilmu tentang akidah dan tauhid. Insya Allah kalau akidah kuat, tauhid kuat, mau apapun kita nggak takut. Mau apapun yang ada di depan kita nggak takut, teman-teman. Karena kita tahu yang sedang kita lakukan adalah langkah-langkah mendekat ke Allah. Gitu loh. Dan kalau yang saya bilang, ketika ada perkara syubhat tinggalkan, karena pesan Rasulullah itu seperti itu. Pesan Rasulullah itu tinggalkan loh solusinya. Bayangin teman-teman, kalau kita mengabaikan itu, kita nggak mau mengikuti saran Rasulullah ketika bertemu perkara syubhat, kita nggak mau meninggalkan, itu artinya kita tidak mau mengikuti saran Rasulullah. Bayangkan apakah kelak di hari akhir kita bisa minta syafaat ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah minta syafaat ke beliau. Apa beliau mau kasih? Sementara di dunia aja saran beliau tidak kita lakukan. Jangan-jangan pada saat kita bertanya atau mendekat ke Rasulullah, ya Rasulullah langsung bilang, lah, enggak, kamu dulu nggak dengerin. Padahal itu satu-satunya harapan kita adalah syafaat Rasulullah. Ya nggak, teman-teman? Jadi saya tidak mau menasihati siapa-siapa. Saya menceritakan apa yang saya lalui, apa yang saya alami. Saya sekarang punya bisnis yang alhamdulillah lancar, tapi juga tidak kemudian besar dan bisa langsung menutup hutang-hutang. Enggak. Kami juga masih struggling, kami juga masih berusaha. Tapi hati itu tenang, Masya Allah. Saya nggak takut pada apapun. Saya nggak takut harus kehilangan rumah atau apapun. Saya bisa melalui dengan happy, anak sehat, lucu, nyenengin, ya walaupun nyebelin juga kadang-kadang. Suami yang Masya Allah 5 waktunya dia habiskan di masjid. Itu ganti dari Allah yang luar biasa. Jangan dikira ketika kita mendekat sama Allah, Allah akan ganti yang lebih baik, itu selalu bisa dirupiahkan, selalu bisa dinominalkan. Enggak, teman-teman, belum tentu seperti itu. Jadi ayo sekarang, buat yang masih ragu, ini momentumnya. Ramadan kali ini jadikan momentumnya. Dan buat teman-teman yang sudah hijrah dan merasa takut untuk dakwah, jangan pernah takut. Ya, kita membela Allah kok. Masa sungkan sama teman tapi nggak sungkan sama Allah sih? Gitu sih, Mbak Rehana dan teman-teman.
Masya Allah Mbak, mengandung bawang ini. Saya sampai ikutan nangis. Nggak sanggup buka kamera ini. Curang nih Mbak Rehana nih. Ya saya lemahnya di situ Mbak, kalau Itu. dengar cerita sedih kayak gini nih, ikut nangis nih. Oke, baik. Masya Allah, terima kasih banget buat Mbak Nadian dan Mbak Asri sudah bersedia berbagi pengalaman berharganya ya buat kita semua di sini. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa lebih membuka hati, membuka pikiran orang-orang yang masih mungkin bergelut di bisnis MLM untuk segera berhijrah. Oke, sebelum masuk ke tanya jawab, ini ada tadi belum tanya jawab ya? Belum. Ini ada sedikit pengumuman dari Bisyarah. Ya, silakan. Oke, thank you, Mbak Rim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, luar biasa tadi ya sharingnya, terharu banget sampai banyak yang menangis kayaknya. Masya Allah, mudah-mudahan banyak teman-teman yang terinspirasi untuk hijrah ya. Ada sedikit pengumuman teman-teman buat teman-teman di sekitaran Bandung dan sekitarnya. Kita ada acara namanya One Day Workshop Sirkah. Ini solusi permodalan tanpa utang riba, chapter Bandung. Nah, ini kerjasama kolaborasi antara Bisyarah dan Core Isaac. Ya, teman-teman silahkan teman-teman yang punya teman di Bandung atau sekitarnya di daerah Jabodetabek, mungkin dekat-dekat Bandung juga bisa, silahkan referensikan acara ini. Insya Allah ada di tanggal 14 Mei 2022. 2022. Jam 8 sampai jam 17, insya Allah itu akan bahas 16 formula bagaimana sih solusi permodalan tanpa utang riba, yaitu Sirkah. Nah, ini ada kolaborasi sih kita, nanti ada Ustadz Ali Akbar Al-Butoni yang akan mengisi. Beliau adalah CEO dari Wakalah Berkah Amanah, ya, kemudian CEO dari Core Islamic Economics, ya, tim konsultan klinik bisnis syariah KBS Jawa Barat. Kemudian ada juga Ustadz Firly Ferdiansah dari CEO Bisyarah.id, penulis buku Udah Sirkahin Aja USA. Nah, Sirkah ini teman-teman sebenarnya solusi untuk pengelola dan juga pemodal. Nah, butuh teman-teman UMKM kan butuh nih sebenarnya modal. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini punya solusi sebenarnya. Solusi yang mana solusi ini bukan hanya buat pemodal saja sebenarnya, yaitu buat pengelola juga. Dua-duanya insya Allah dapat solusinya, yaitu buat teman-teman yang punya skill, punya kemampuan waktu, tenaga, tapi nggak punya modal. Terutama buat pemodal juga yang memang punya uang tapi nggak punya waktu, tenaga, pemikiran untuk memutarkan uangnya. Nah, insya Allah ini ada solusi investasi, solusi berbisnis tanpa utang riba, yaitu Sirkah. Nah, Sirkah sendiri ini kalau hadisnya itu hadisnya qudsi, langsung Allah sendiri. Allah itu adalah pihak ketiga yang akan membantu menemani ya bersirkah juga ya ketika memang teman-teman ini bersirkah. Ada 2 orang yang bersirkah. Nah, memang Allah akan memberkahi kecuali orang-orang yang memang mereka itu berkhianat. Kalau ada saling mengkhianati satu sama lain, ya Allah keluar dari sirkah itu. Nah, apa aja materinya teman-teman? Ini ada materi yang luar biasa, ada 16 materi. Yang pertama ada pengertian sirkah, ya, pengertian praktek bisnisnya bagaimana, hukum dan macam-macam sirkah, rukun dan syarat sirkah, akad sirkah, sah dan tidak sah, macam-macam akad sirkah, filosofi sirkah, pelaku akad sirkah, objek akad sirkah, bagi rugi dan bagi hasil sirkah, waktu bagi hasil, jangka sirkah, ijab kabul sirkah, ya, konsekuensi ijab kabul sirkah, putus sirkah, perbedaan pengelola dan pegawai, dan sirkah yang berujung riba. Nah, insya Allah akan dibahas tuntas di 1 hari ya bersama Bisyarah.id featuring dengan Core Isaac di Bandung. Nah, silakan teman-teman yang domisilinya di Bandung nanti bisa hubungin admin ke nomor nanti ada di chat, nanti insya Allah ada di chat. Oh ya, ini untuk fasilitasnya nanti dapat meeting room, hotel bintang 4, 2 kali coffee break, 1 kali lunch, ya, ada buku juga, sertifikat, ya, kemudian benefitnya bisa networking pengusaha muslim, tergabung juga dalam komunitas Sirkah Berkah Community, dan harga untuk normalnya itu Rp990.000 saja, cuma kalau daftar early bird ya itu ada harga spesial, silahkan nanti japri admin.
Mungkin itu aja sedikit pengumuman dari saya. Semoga ini bisa menjadi solusi buat teman-teman yang butuh permodalan tanpa utang riba. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Ya, baik. Kita langsung masuk ke tanya jawab ya. Tadi ini Masya Allah banyak banget pertanyaan yang masuk. Salah satunya tadi mengenai bagaimana cara membersihkan harta nih dari Mbak Evi. Membersihkan harta-harta yang diperoleh dari bisnis MLM. Silahkan siapa dulu Mbak yang mau jawab? Sebenarnya kalau harta itu ya bisa dibuka di Al-Quran juga di surat Al-Baqarah ya. Di Al-Baqarah 279, di situ tuh jelas ada petunjuknya. Allah tuh maha baik banget, Mbak. Allah tuh maha baik. Bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 279. Itu setelah Allah ngasih peringatan bahwa riba itu adalah perkara yang akan diperangi oleh Allah dan Rasulullah, itu kan dijelasin ya di situ. Tapi kalau kita bertobat maka yang sebelumnya itu menjadi hak kita gitu insya Allah. Tapi jangan dilanjutin gitu. Jadi berazam sama Allah nggak akan mengulangi lagi dan benar-benar bertobat gitu loh. Jadi ada Mbak nanti dibuka ya di Al-Quran, semuanya itu ada kok petunjuknya, balik lagi. Dan satu hal lagi yang sangat-sangat penting, mungkin nanti Bunda Asri juga bisa menambahkan ya, pada saat kami berhenti dari MLM, jujur Mbak, saya pernah bilang juga, demi Allah kami tuh pengen berhenti dari MLM dan diem-diem aja gitu loh, kayak melipir aja, mencari kehidupan yang tenang gitu ya. Tapi nggak bisa, tidak boleh gitu. Pesan para guru kami semuanya sama, kami punya tanggung jawab untuk memutus dosa jariah kita. Tadi kan ada yang nanya gimana dengan downline. Makanya kita harus pamit, kami harus bilang, kami berhenti dengan alasan ini, karena ini melanggar aturan Allah ABCD, dan kami sarankan kalian juga berhenti. Mau tidak mau harus keluar kata-kata itu dari kami, karena kami dulu yang ngajak mereka. Bayangin ya, UDC tuh bilangnya gini, ya kalau nggak mau ngajak orang yang dulu diajak untuk kemudian ikut berhenti, ya rugi. Lah kan bonusnya udah nggak cair gitu ya, penghasilannya udah nggak ada, tapi dosanya jalan terus. Emangnya mau? UDC kan kalem gitu, tapi ngejelep ya beliau itu. Jadi digituin sama UDC. Karena UDC itu Ustadz Dwi Condro, teman-teman. Karena kami tuh pengennya tuh diam-diam aja terus terang. Karena kami tahu, kami menghadapi komunitas yang sangat bisa dibilang pasti sangat fanatik lah gitu, karena saya sendiri mengalami ketika saya menjadi bagian dari MLM, saya terdidik untuk fanatik. Kenapa? Karena kita harus branding kan, personal branding kan, bahwa MLM-ku yang paling baik, bisnisku yang paling bagus. Jadi ketika ada orang berhenti pun dulu saya nggak suka gitu, saya sebel kalau ada orang yang berhenti, Allah sok-sok hijrah, sok-sok apa, paling juga karena levelnya turun. Dulu tuh saya pernah punya pikiran kayak gitu kalau ngelihat orang berhenti, Allah paling dia mau bisnis yang lain gitu. Jadi ada pikiran-pikiran seperti itu dulu. Nah, pada saat kami berhenti pun kami tanya ke Ustadz, gimana nih? Yaitu kami harus pamit, kami harus memutus dosa jariahnya, karena kami dulu yang ngajak. Itu teman-teman, karena kalau orang-orang yang kita ajak masih ngejalanin, berarti dosa kita masih jalan tuh. Jadi mau tidak mau saya declare, saya umumkan di Facebook, di sosial media saya umumkan, saya berhenti, saya sampaikan alasan-alasannya juga. Gitu. Bunda Asri, monggo. Silakan Mbak Asri. Terkait hal teman-teman tadi. Iya, jadi Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Saat kita taubatan nasuha ya, karena kefakiran ilmu kita, insya Allah kita harus yakin juga gitu. Allah tuh punya sifat pemaaf, pengampun, penerima taubat. Nah, jadi insya Allah itu harta yang sudah kita ini ya sudah jadi milik kita, nggak apa-apa gitu loh. Bahkan untuk harta yang riba aja pun sisa tinggalkan yang pokoknya pun juga tinggalkan ribanya, pokoknya bisa untuk kita gitu kan ya Nat ya. Jadi kalau yang sudah kita taubati ya teman-teman. Jadi insya Allah sih nggak tadi yakin dengan ampunan Allah, rahmat Allah luas, itu aja sih. Kalau aku tuh waktu itu tuh yang paling banget, ayat yang paling ngena banget itu di Az-Zumar ayat 53 ya. Coba kita lihat bareng-bareng yuk teman-teman. Az-Zumar kok lupa. Pokoknya intinya siapa yang udah dapat duluan? Bentar ya. 53. Sampai hafal aku. Nah, ini insya Allah ini yang bikin kalau kita mau muhasabah, lagi
sujud sama Allah. Coba mungkin kalau di depan orang lain kita malu mengakui gitu ya, tapi coba deh baca ini Az-Zumar ayat 53, Masya Allah ya. Katakanlah, Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Nah kadang kan ini luar biasa teman-teman, ini dahsyat banget Masya Allah gitu loh. Kadang kan kita kan suka, kadang kalau kita tahu salah atau melakukan salah gitu kan, kita kadang malah jadi demotivasi atau mungkin malah jadi kayak jadi nggak semangat lagi gitu kan ya. Nah itu kadang itu yang kita harus juga untuk melalui hijrah ini hijrah tuh awal teman-teman. Jadi seandainya teman-teman memutuskan untuk meninggalkan hal-hal yang Allah, kenapa Nat? Enggak, ada Rona. Oh, meninggalkan hal-hal yang Allah emang nggak sesuai dengan syariatnya Allah, ya udah niatkan karena Allah dan yakin rahmat Allah lebih luas seperti itu sih. Dan insya Allah, Masya Allah, tabarakallah, benar-benar mungkin kalau secara rezeki materi dinilai gitu, ya Allah sekarang ini ya, misalnya saya pun juga, dan kan saya setelah saya hijrah setahun kemudian suami saya juga hijrah lagi dari pekerjaannya. Jadi benar-benar kita tuh benar-benar alhamdulillahnya udah belajar gitu, udah tahu konsep rezeki gitu. Kalau nggak mungkin pasti oleng juga gitu kan ya, secara benar-benar tidak ada penghasilan istilahnya. Nah, tapi alhamdulillah tiga tahun berjalan, suami 2 tahun, alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan. Semoga dan satu lagi teman-teman, penguat saya gitu ya, itu adalah Allah bilang kalau jika Allah menghendaki kebaikan pada kita, insya Allah ya, itu Allah akan fakihkan kita pada agama. Jadi itu tuh kayaknya tuh balasan yang enggak, kalau itu priceless lah. Maunya kalau dihitungin rupiah punya miliaran, triliunan mungkin ya, saya juga nggak tahu duitnya kayak gimana, tapi itu nggak ada apa-apanya kalau kita jauh dari agama gitu loh. Jadi itu loh kesempatan kemudian hijrah, kemudian bisa belajar, bisa mendekat ke majelis ilmu, itu tuh Masya Allah, tabarakallah teman-teman, nikmat banget. Jadi itulah yang maksudnya mungkin gitu ya, saya jualan apa aja tuh habis hijrah kan, saya juga apa-apa saya jualan apa-apa lah pokoknya. Ternyata tuh dapat untung, saya bisa ngerasain nikmatnya. Biasanya saya dapat transferan ratusan juta gitu ya, biasa aja rasanya gitu loh, bahkan mungkin dengan gampangnya ya biasa gitu rasanya, tapi ternyata saya dapat transferan jualan untung 5.000, 10.000, ya Allah sampai nangis gitu. Saya sampai bilang sama suami, ya Allah nikmat banget ini uang, berkah gitu. Jadi itu tuh ada fase-fase kayak gitu, itu tuh rasanya nggak terkatakan, itu yang saya jalanin gitu loh. Itu ya Allah nggak kebayar lah. Dulu mungkin biasa nerima amplop-amplop banyak gitu kan ya, tapi kayak ya gitulah. Ya berarti harta haramnya memang benar-benar dilepas semua ya Mbak ya, dan memulai dari nol, nggak ada yang dimanfaatkan ya, karena memang harta haram itu ya nggak bisa dimanfaatkan. Okay. Dan harus fokus untuk benar-benar tobatnya sih, maksudnya dalam arti benar-benar mengakui di depan Allah, ini salah ya Allah, aku bertobat, tolong aku, itu loh. Jadi kepasrahan itu sih sebenarnya kuncinya. Kalau kita masih masih kepikiran cicilan yang kayak gimana, mungkin karena kepercayaan kita, keyakinan kita pada ar-razaknya yang malah yang malah belum kuat gitu, yang kurang kuat. Jadi kenapa dalam kondisi ini ya, kalau kan ada yang nanya, saya mau kembali ke nol nih, gimana ya, mulai dari mana ya belajarnya, bingung kan gitu. Ada yang nanya tadi, bener banget teman-teman, pokoknya belajarnya itu dari akidah, perbaiki hubungan kita sama Allah gitu. Allah tuh pengen dicintai dengan cara yang kayak gimana sih, pengen kita tuh mendekat dengan yang seperti apa gitu. Dan penting banget teman-teman juga untuk mengubah circle pertemanan mungkin ya, karena kan kita butuh penguat dari teman-teman, apalagi kita itu manusia yang suka tebal tipis imannya, lagi galau bisa mudah dimasukin ilmu-ilmu agama gitu, tapi kalau lagi happy, lagi tenang, lalai lagi kayak gitu. Nah itu pentingnya kita untuk bisa berada di circle yang benar gitu teman-teman, karena teman taat itu yang akan saling mengingatkan nantinya gitu teman-teman. Dan kalau saya dari pengalaman pribadi saya, dulu tuh saya pernah waktu saya menjalankan MLM itu, saya yakin ini benar karena saya cuma ngelihat orang lain yang kayaknya penampilannya lebih syar'i, tampilannya lebih soleha dari saya, itu dia jalanin bisnis ini, oh berarti MLM ini benar nih gitu. Kayak cuma sebatas itu gitu, tapi nggak pernah berteman dengan dekat, nggak pernah tahu
pemikirannya seperti apa atau seberapa salih dia sebenarnya itu kita nggak pernah tahu. Jadi kayak cuma menilai dari penampilan aja. Oh dia yang syar'i aja, dia yang kayaknya soleha aja jalanin bisnis ini kok gitu. Nah itu tuh dulu kayak pembenaran kayak gitu loh teman-teman. Terus aku juga tanya cek tadi di kolom chat ada yang nanya soal beli di marketplace atau gimana. Nah ini ya teman-teman, ini fakta ya. Pada saat kita join di MLM itu kita terikat aturan kita harus jual sekian. Kalau kita perusahaan sudah menetapkan harga jual misalnya 100.000, ya harus dijual dengan harga 100.000. Padahal kalau dalam Islam kan nggak boleh seperti itu ya. Kalau barang sudah kita beli, sudah dibayar dengan lunas, maka sepenuhnya menjadi milik kita. Mau kita jual berapapun tuh sebenarnya hak kita. Mau kita bagi-bagiin pun itu sebenarnya hak kita. Tapi kan kalau dalam MLM kan nggak boleh, bisa kena sanksi gitu. Padahal harusnya hanya boleh menghimbau harga jual segini. Kalau di MLM kan benar-benar kena sanksi. Dan satu lagi saya diingetin sama teman saya, Mbak Denti, di MLM itu kalau kita udah mencapai level tertentu gitu kan, nanti kan dapat bonus tuh, ada bonusnya yang dihitung setiap bulan tadi. Nah kalau bonus itu mau cair, atau dulu kita nyebutnya gaji, kalau mau gajian gitu, kalau pengen gajian maka kita harus tutup poin. Kita disyarati tutup poin, kalau nggak tutup poin gajinya nggak cair. Itu juga kan nggak boleh. Kalau memang gaji itu adalah hak kita, harusnya tidak boleh ada syarat apapun. Islam tuh menjaga kita seperti itu. Tapi kan kenyataannya, faktanya di MLM kayak gitu. Kalau nggak tutup poin, nggak memenuhi minimal pembelian sekian, maka bonus nggak cair. Nah itu teman-teman juga bisa jadi indikator ya untuk ngecek MLM yang dijalanin benar apa enggak. Kayak gitu sih. Baik, lanjut ke pertanyaan dari peserta ya. Pertanyaan selanjutnya, ini berkaitan dengan produk dari MLM. Nah, kita kan sudah tahu nih sistem MLM itu kan nggak syar'i, haram gitu. Nah, bagaimana dengan produknya? Padahal nih, misalnya produknya itu sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan. Tapi kita juga ada keresahan nih. Ya apa, sistem penjualannya kan haram, tapi produknya halal. Nah, itu gimana memposisikan? Ya, Silakan. Kalau itu jawaban solusinya memang, jadi dari Ustadz Dwi Condro itu bilang gitu loh. Jadi selama teman-teman, jika produk itu emang udah cocok ya, qadarullahnya cocok banget untuk kesehatan, dan itu bisa menghilangkan nyawa atau bikin kita tuh kayak, kan mungkin produk kesehatan misalkan ya, sampai kalau nggak konsumsi itu fatal banget akibatnya. Nah itu hitungannya masih dibolehkan. Tapi jikalau dihimbau gitu ya, kalau memang kita udah tahu nih jelas-jelas ini kan produknya perusahaan dari perusahaan MLM, terus kita terus mau pakai itu, nah sebaiknya loh ya, kalau kita nggak mau jatuhnya jadi tolong menolong dalam dosa, karena kita tahu kan ya hukumnya, sistemnya seperti itu, ya udah carilah produk pengganti teman-teman. Pasti banyak gitu loh di luaran sana, misalnya apalagi cuma misalnya kayak apa sih yang biasa-biasa ada di supermarket atau di minimarket gitu kan, bahkan yang carilah pasti yang lebih murah, lebih bagus, dan juga cintai produk-produk Indonesia juga banyak. Jadi ya itu untuk lebih ini ya, karena jatuhnya jadi ya kecipratan juga teman-teman dosanya gitu ya, karena nilainya jadi ta'awun, tolong menolong dalam dosa gitu sih. Dan kalau kita mau mengikhtiari ya teman-teman, jadi kayak yang dibilang Bunda Asri tadi, misalnya ini produknya memang kita cocok banget, tapi kita mau ikhtiar untuk cari produk pengganti, beralih ke produk lain yang mungkin sistemnya tidak MLM ya, jual beli biasa, insya Allah ikhtiar kita itu bernilai pahala, karena kan kita berniat untuk menjauhi kemaksiatan. Tapi kalau kita tetap, udahlah aku udah cocok gitu ya, nggak ada yang lain, atau misalnya aku males lah cari yang lain, ya itu nanti jatuhnya jadi tolong-menolong dalam kemaksiatan. Kalau kata Ustadz Dwi Condro, tenang, tetap ada dosanya, kecipratan gitu. Jadi coba deh tetap diikhtiari. Insya Allah, Allah tuh kan rahmatan lil alamin ya, nggak mungkin sesuatu yang haram itu lebih banyak, pasti yang halal jauh lebih banyak asal kita mau cari kok, gitu ya. Diniatin, dicoba, dicari, pasti ada insya Allah. Oke. Nah itu ya solusinya. Jadi kalau memang ada barang substitusi ya yang bisa menggantikan, ya silakan ke barang tersebut, daripada ya itu tadi ya kita kecipratan dosanya ya, saling tolong menolong dalam hal yang haram. Nah ini sebenarnya banyak banget Mbak pertanyaan ini, tapi saya pilih-pilih ya yang sesuai dengan tema kita. Itu ini ada pertanyaan tadi kayaknya sudah dijawab ya, berkaitan dengan orang-orang di bawah kita.
apa sih downline-nya itu? Maksudnya kita kan dosa jariah nih. Nah, bagaimana cara apa menebus dosa-dosa kita dulu? Itu. Dakwah, Mbak. Dakwah, Mau nggak mau itu kita hanya punya satu dakwah gitu ya. Jadi dakwahi gitu, dakwahi terus nggak lelah sampai mentok pol mentok. Insya Allah kita udah punya hujah di hadapan Allah. Ya Allah, jadi jangan sampai kita dituntut gitu ya sama downline apa jaringan-jaringan di bawah kita yang dia dulu nggak ngasih tahu kamu MLM-an misalkan. Dia upline saya, leader saya nggak ngasih tahu kok. Nah itu kita juga harus miliki hujah teman-teman bahwa aku bersaksi ya Allah, aku sudah pernah mengasih tahu bahkan mengajak untuk meninggalkan kemaksiatan itu gitu ya, tapi dia tetap tidak mau. Sudah, itu hujahnya jelas gitu. Jadi miliki hujah masing-masing ya kita semua. Dakwah itu nggak harus yang kayak jadi ustazah, jadi dai apa gimana ya. Dakwah itu ya karena ini aja sampaikan, bisa lewat tulisan, bisa juga dengan saling sharing, ajak lagi sila ukhuwah lagi, dekati, saling tahabu, saling ngasih yang mungkin tadinya musuhan, kayak aneh, tapi nggak apa-apa, bismillah, karena Allah, karena sayang, justru karena kita sayang sama yang dulu pernah bermitra sama kita, udah niatkan karena Allah, mendakwahi karena sayang, dah bismillah, selebihnya hasilnya serahkan sama Allah. Ikhtiar kita yang kita kuasai adalah dakwah syiar. Karena yang kita perjuangkan adalah hujahnya ya, alfa 2 abu. Jadi kita harus punya hujah di hadapan Allah bahwa saya sudah mendakwahi ya Allah, saya sudah kasih tahu kebenarannya gitu. Dan gini teman-teman, jangan menjadikan beban hidayah orang lain itu sebagai beban kita. Enggak, hidayah itu hak Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Jadi selama kita sudah sampaikan, kita sudah kasih tahu aturan Allah tuh harusnya seperti ini dan dia tidak mau ikutin, itu sudah bukan kewajiban kita, itu sudah hak Allah mau kasih hidayah atau enggak. Jadi jangan khawatir, jangan kemudian aduh mentok di satu orang yang enggak gol-gol, jadi kita lupa sama kewajiban-kewajiban kita yang lain. Enggak, tugas kita sampaikan saja. Sekali lagi jangan mengambil hak Allah untuk hidayah. Hidayah itu sepenuhnya hak Allah, gitu ya. Jangan jadi beban. Oke. Masya Allah. Nah, lanjut lagi ya Mbak, ini masih ada waktu. Tadi kan dibahas ya bisnis MLM-nya Mbak ini kan sertifikasi halal dari produk, sedangkan dari sistemnya itu tidak ada sertifikasi halal. Nah, bagaimana dengan MLM yang baik produk maupun sistemnya itu sudah dapat sertifikasi halal? Itu apakah sudah sudah dijamin gitu kehalalannya, karena kan udah dapat sertifikat halal nih dua-duanya. Ya, itu tadi sebenarnya udah saya jawab waktu di awal ya, teman-teman. Jadi intinya itu tadi, bahkan loh coba deh teman-teman buka lagi di fatwa DSN MUI tentang MLM syariah di poin ke-13. Apa mau saya bacakan? Saya bacakan ya sebentar. Jadi bismillah lah, insya Allah kita dikasih karuniakan oleh Allah akal untuk berpikir, mencari tahu mana yang lebih rojih ya teman-teman, bukan mana yang lebih memuaskan hawa nafsu kita. Karena jikalau kita dikasih pilihan ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan, ini yang ini boleh, yang ini enggak, minimal carilah, jangan yang menjauhi. Aku ingat banget Ustadz Umar Mita tuh bilang gitu loh, pilihlah pilihan yang menjauhi dari hawa nafsu. Nah itu insya Allah itu yang yang jalan yang benar, bentar ya. Yang kita nggak sukain lah, yang nggak disukai sama anak pilihnya yang seperti itu. Udah buka belum tadi ya? Mana? Ada ya. Nomor 13 nih, teman-teman baca deh. Nomor 13 ya. Mana sih tadi Nat? Ada nih, dalam penerapan kasus syariah untuk melihat halal atau tidak, maka harus dilihat sejauh mana praktiknya setelah dikaji sesuai dengan ajaran agama syariat Islam. Jadi tidak serta-merta dilihat dari merek dan labelnya apakah berlabel syariah atau tidak. Tetapi penting mengedepankan beberapa persyaratan yang sesuai dengan syariat Islam agar tercapainya sebuah maslahat. Jadi sesimpel kalau gue sih mikirnya, ya masih ada yang mengharamkan, berarti ya aku harus cari tahu lagi nih. Itu aja sebenarnya. Karena gini teman-teman, ya tadi saya sempat udah jelasin ya, ada ulama yang menghalalkan, ada ulama yang mengharamkan gitu. Ini udah jadi minimal ini jadi perkara syubhat. Dan apa perintah Allah terhadap perkara syubhat? Udah habis tisunya ya, udah nggak usah diulang lagi tadi udah. Ini sih Mbak tadi pertanyaannya menjurus terkait sistem itunya loh, tutup poinnya udah nggak ada, jadi poinnya itu kayak nabung gitu. Apakah sudah
Jadi biasanya sih intinya sih kalau mungkin loh ya, kalau apa dengan fakta-fakta di MLM-nya itu mungkin loh ya udah nggak kayak gitu, udah nggak kayak gitu. Tapi coba deh minimal itu samsara, alam samsara itu pasti ada, karena kalau nggak namanya satu level, bukan multi level lagi sistemnya gitu loh. Jadi itu aja udah income-nya juga kan. Ada passive income-nya banyak sih, banyak hal teman-teman. Kalau mau terbuka ya, kalau mau terbuka, membuka diri, menolkan diri gitu ya. Jadi tapi kalau mau tahu lebih lanjut kayaknya Bisyara ID kayaknya kita harus ngadain juga lebih detail ya. Mungkin atau kita teman-teman bisa hangout bareng-bareng nih ya sama XMLM. Mungkin ya nanti ya insya Allah kita adain mungkin kayak lebih ke lebih membedah lagi lebih jelasnya gitu fakta-fakta, karena nggak bisa memang serta-merta kita bilang MLM-nya ini haram itu nggak bisa teman-teman. Memang harus ditahu dulu faktanya seperti apa, kita bedah satu-satu. Dan ini ya teman-teman, ini sebenarnya pelajaran buat kami juga, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil pelajaran. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus tahu dulu kita tuh mau ngelapain tuh. Kita mau join bisnis itu sistemnya kayak apa sih? Kebanyakan di antara kita nyemplung dulu, baru kemudian kaget-kaget ketika ada selentingan, oh ini haram ya, oh ini nggak boleh ya. Padahal kan pesan para sahabat pun juga jangan masuk ke pasar kalau tidak paham gitu kan. Tidak paham apa? Tidak paham aturan dalam agama gitu. Pasti disesatkan oleh setan jadinya. Dan saya tuh juga merasa dulu saya kayak pinter banget cari pembenaran, cari alasan ya, karena mungkin setan bantuin saya mikir kali gitu ya. Ketika ada hal-hal yang haram, karena gini, saya pernah dengar dari Ustadz Umair itu bilang sesuatu yang haram yang kita makan masuk ke dalam perut kita, ketika kita tidak tahu, mungkin tidak dosa. Karena nggak tahu, misalnya kita makan mie ayam, nggak taunya ada minyak babinya gitu ya, kita nggak tahu, cuma diajakin teman, mungkin kita nggak tahu, nggak apa-apa karena nggak dosa, gitu, nggak ada tanda-tandanya, kayaknya warung mie ayamnya juga biasa-biasa aja. Tapi sesuatu yang haram dan masuk ke tubuh kita, itu tetap akan merusak. Karena fitrah tubuh manusia itu fitrah tubuh yang halal, ciptaan Allah, gitu. Jadi meskipun nggak tahu, dia akan tetap merusak. Jadi harus hati-hati sekali. Apalagi kalau sudah ada peringatan. Kalau sudah tahu, dan jangan sekali-kali berkelit, aku nggak mau ikut majelis ilmu itu, nanti kalau tahu jadi dosa deh. Mendingan aku lanjutin bisnisku aja, nanti kalau tahu malah dosa. Kata siapa? Double ya, dosanya double ya, karena nggak menuntut ilmu. Dosa nggak mau nuntut ilmu, dan dosa melakukan kesalahannya, teman-teman. Karena mencari ilmu syar'i itu hukumnya wajib. Kecuali kalau kata UDC, kecuali kalau kita tinggal di hutan, nggak pegang handphone, nggak dengar azan, nah itu memang berarti kita jauh dari hidayah, nggak tahu, itu mungkin dimaafkan. Tapi kalau kita di tengah kota, handphone ada setiap saat, YouTube kajian, ustadz-ustadz banyak, nggak bisa berkelit dengan mendingan aku nggak tahu deh daripada dosa. Itu niat kayak gitu udah dosa. Benar banget. Oke Mbak, ini Masya Allah tinggal 10 menit lagi, tapi ada pertanyaan menarik juga nih, pertanyaan terakhir ya, berkaitan dengan komunitas XMLM-nya nih, dari Mbak Nadia dan Mbak Astri. Komunitasnya itu kayak X-Bank ya, apa sih? Terus ada grupnya enggak gitu untuk sharing-sharing, terus grupnya apakah khusus akhwat atau ada event juga? Nah, silahkan mungkin bisa diperkenalkan nih komunitasnya. Ini dari founder dulu atau co-founder dulu? Kayak sebenarnya juga bikinnya tuh nggak yang terlalu kita bikin komunitas XMLM yuk, nggak kayak gitu sih. Jadi kayak kita berhenti dan kemudian bertubi-tubi banyak teman yang support yang mau berhenti juga dan mau sama-sama belajar, akhirnya bikin grup WA dan bikin kemudian Instagram. Ini PR sih buat kami untuk ngerjain Instagram itu lebih serius, karena ya itu tadi pada saat kita berhenti kan kemudian kita juga sibuk nambah ilmu dan sibuk melanjutkan hidup kan sebenarnya. Nah ini PR sih buat kami untuk lebih mengurus lagi akun sosial medianya. Tapi kalau untuk grup WA-nya memang masih terbatas banget sih, baru sebatas teman-teman aja gitu. Nanti insya Allah ya, mudah-mudahan kita punya jalan. Mbak digarap ya Mbak, kolaborasi sama Solihah. Oh iya, benar. Soalnya Mbak Rehana ini juga mantan ini. Belum masuk Mbak, mantan diajak. Oh, belum masuk ya. Berarti nggak bisa join Mbak. Karena nggak teman-teman. Nggak, terus kemudian, aku pengen join XMLM biar bisa banyak belajar. Aku tak join MLM dulu deh sekarang, jangan. Jangan. Salah itu. Iya, jadi begitu ya. Mungkin kita mohon doanya juga ya, dari peserta, mudah-mudahan nanti komunitas ini bisa lebih besar lagi, bisa lebih menyadarkan orang-orang yang masih bergabung di MLM.
ya apalagi ya tadi ya. Oke, mungkin itu ya pertanyaan terakhir. Mungkin ada apa namanya closing statement nih dari Mbak Asri dan Mbak Nadia. Ya. Dari Mbak Asri dulu. Oke. Jadi ya, bismillah teman-teman. Jadi tadi ya, sekalipun sudah ada lembaga resmi yang mungkin menyatakan kehalalan sebuah sistem MLM bahkan, tapi pada kenyataannya tuh masih ada level-level keharaman yang ditemukan dengan makanya kita miliki hujah yang kuat gitu loh teman-teman. Ya, kita dikasih kemampuan kok untuk mencari tahu lebih, cari yang rojih gitu, yang insya Allah yang menyelamatkan kita nanti, ya itu tadi, karena kita tahu insya Allah dari mana kita berasal, untuk apa kita di dunia, dan nanti mau kemana nanti nih, kita nggak hidup selama-lamanya loh di dunia ini teman-teman ya. Ya, kita ada yang akan selama-lamanya itu nanti yang peristirahatan terakhir kita gitu loh di akhirat. Pengennya kan masuk surga, pengennya deket berkumpul semua keluarga sama teman setaat semua, guru-guru kita semua gitu ya. Nah, makanya miliki hujah yang kuat gitu. Pastikan yang kita tahu yang kita lakukan itu ada landasan ilmunya sesuai dengan syariatnya Allah. Jika sebaiknya ada minimal perkara syubhat aja, ya udah tinggalkan tapi ingat karena Allah, karena syariat gitu ya. Jadi yuk teman-teman, bismillah kita usaha untuk belajar taat syariat itu insya Allah membuat kita selamat dunia dan akhirat ya. Rizki, masalah rezeki jangan khawatir, sudah dijamin sama Allah. Yang kita perlu, area yang kita kuasai adalah kita usaha, ikhtiar gitu ya, berbisnis, mungkin berdagang dengan jalan yang halal, karena disitulah sebenarnya letak pahala yang harus kita jemput ya. Jadi ikhtiar tuh wilayah kita, hasil wilayahnya Allah ya teman-teman ya. Yang pasti dengan ikhtiar yang berpahala itulah yang yang ada pahalanya, itulah yang berarti yang insya Allah sesuai dengan syariatnya Allah. Gitu. Masya Allah. Oke, selanjutnya Mbak Nadia silakan. Sama sih ya teman-teman, intinya kalau sudah ada keresahan di hati, minimal sudah dengar sesuatu selentingan, masa sih haram, itu tangkaplah itu bisa jadi adalah petanda dari Allah, sinyal dari Allah, segera disambut, segera cari ilmunya, mendekat teman-teman yang mau belajar, jangan cuma sekedar cari pembenaran, oh itu yang solihah masih jalanin kok, nggak bisa seperti itu teman-teman, karena saya tuh pagi ini juga menemukan sebuah tafsir yang sangat bagus. Nanti bisa teman-teman baca karena ini penting menurut saya. Teman-teman bisa buka Al-Baqarah 165 sampai 167. Di situ tuh dijelasin banget bahwa kita tuh nggak bisa sembarangan ngikutin orang. Jangan sampai kita tersesat, karena kalau udah tersesat kita tidak akan keluar dari api neraka. Bayangin teman-teman. Jadi ya ini saya juga nggak tahu ya, asal buka halaman tadi pagi habis subuh dan dapetin arti dari Al-Baqarah 165 sampai 167 itu teman-teman. Dan satu lagi, kalau kita masih takut ke depannya mau hidup seperti apa, mau makan kayak apa gitu, atau mungkin banyak kan yang Bunda Asri juga dulu sering, Bunda Asri mah enak gitu ya, udah rekeningnya nggak goyang gitu kan kalau orang katain Bunda Asri. Tapi lihat saya deh gitu, saya masih hidup kok sampai sekarang dan punya usaha sendiri yang Masya Allah, Allah mudahkan banget gitu. Jadi akan ada masa di mana teman-teman akan mengalami masa-masa sulit pada saat berhenti dari MLM ya khususnya, karena akan dijauhi, ditinggalin teman-teman, atau disalahkan downline, atau diblokir sama sahabat sendiri. Kami mengalami itu teman-teman, kami sangat mengalami itu. Ada hari-hari di mana setiap saat kami dengar fitnah, dikatain ini, dikatain itu, kami mengalami itu kok. Makanya kami bergandengan sama-sama, ya kita lalui ini bersama-sama, pada akhirnya tuh nggak apa-apa kok. Insya Allah, Allah bersama kita. Gitu ya, teman-teman. Masya Allah, jazakumullah khair ya, Mbak Nadia dan Mbak Astri. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia sharing bareng-bareng di sini di Jumat Berbagi Bisyarah. Mudah-mudahan apa yang yang Mbak sampaikan jadi amal jariah buat Mbak-mbak semua, dan kita semangatin ya semua mbak-mbak yang masih bergabung di MLM dan ingin keluar hanya saja terkendala dengan terkendala bukan terkendala dengan tekanan mungkin ya, karena kan memang tadi ya dikatakan sangat tidak mudah untuk bisa melepasnya seperti itu. Tapi insya Allah ketika kita meluruskan niat, Bismillah lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan menolong kita. Baik, mungkin demikian ya dari kami Bisyarah.id.
cukup sekian acara Jumat Berbagi pada siang hari ini. Ikuti terus, insya Allah tiap Jumat akan ada sesi Jumat Berbagi ya setiap setiap minggunya, dan insya Allah akan mengangkat tema-tema seputar dengan bisnis ya, seputar dengan bisnis syariah. Jadi tetap tetap mengikuti akun-akun dari Bisyarah untuk mendapatkan update infonya. Baik, mungkin demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Maaf lahir batin ya, Mbak. Mohon maaf lahir batin juga ya. Teman-teman semua mohon maaf lahir batin. Ya. Baik, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa kafaratul majlis bareng-bareng yuk teman-teman. Oh ya, lupa tadi. Syukran ya Mbak Rehana, barakallahu bisyarah. Teman-teman harus belajar ya di Bisyarah ID, keren banget bisa belajar syirkah. Yang mau memulai usaha, jangan salah loh, jual beli pun juga kalau berakad kerja couple-planner itu ternyata harus bersirkah ya. Jadi enak ya, kita baru tahu juga ya kan. Jadi insya Allah belajar lah ya teman-teman, belajar terus bismillah. Yang mau bukunya sirkahin aja bisa beli di saya juga kok. Saya jual apa aja. Buat menyambung hidup. Saya jual apa aja. Iya. Oke. Pamit ya Mbak. Assalamualaikum Teman-teman sehat-sehat semua.